Sang guru menjelaskan kalau latihan lapangan ini sangat sederhana. Semua murid kelas 1 cuma perlu bertahan hidup 1 malam saja di dalam hutan. Monster tingkat rendah sudah dilepas di sekitar area, dan tiap ketua tim punya kertas sihir untuk memanggil bantuan darurat. Tapi ada satu aturan yang cukup kejam. Sekali mereka menggunakannya, seluruh kelompok akan langsung dikeluarkan dari kelas utama. Awalnya, semua orang mengira ini bakal gampang banget. Bahkan Levin, si bangsawan sombong di tim Oscar, berlagak sok bisa melindungi semua orang. Tapi begitu melangkah makin dalam ke hutan, karakter utama kita merasakan ada yang tidak beres. Sebelum sempat beraksi, sebuah lingkaran sihir aneh tiba-tiba aktif di bawah kaki mereka dan memindahkan seluruh kelompok. Pas mereka membuka mata, mereka sadar kalau ini bukan lagi area latihan biasa. Mereka terdampar di kuburan kelima, tempat super berbahaya, yang aslinya buat murid senior. Oscar langsung sadar kalau ini jebakan dan menyuruh mereka memakai kertas darurat tadi. Tapi si bodoh Levin malah merobek kertas itu karena ingin pamer kekuatan hebatnya. Di awal-awal, Levin dan anak buahnya sempat berhasil mengalahkan beberapa monster dengan kerja sama tim bangsawan mereka yang super sombong. Levin membuat pelindung, yang lain menembakkan sihir, dan mereka bergaya layaknya penyihir elit. Tapi begitu ada satu monster lolos dan menyerang Lily, Oscar langsung bergerak cepat dan menebasnya dalam sekali serang dengan pedang api. Begitu malam tiba, mimpi buruk yang sebenarnya pun datang. Seekor naga raksasa muncul dari kegelapan hutan dan membuat semua orang kehilangan harapan. Levin yang tadinya banyak omong langsung bersembunyi di dalam kepompong tanah seperti kura-kura demi menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa bantuan dan terkepung naga yang siap memanggang mereka hidup-hidup, Oscar pun akhirnya melangkah maju. Coba kalian perhatikan ini, bukannya panik, dia malah santai mengamati aliran mana si naga. Oscar lalu menggabungkan konsep itu dengan teori sihirnya sendiri. Memadatkan mana seperti pedang energi. Naga itu menyemburkan api besar, tapi Oscar membalasnya dengan satu peluru api kecil yang langsung menembus jantungnya hingga mati seketika. Disinilah mereka baru sadar kalau rakyat jelata yang selalu mereka ejek ternyata adalah monster sesungguhnya. Nas, mari kita putar balik waktu sebentar untuk melihat bagaimana anak berusia 14 tahun bisa mengalahkan naga di dunia ini. Para petarung harus memilih satu dari dua jalan utama. Mendaftar jadi penyihir berkekuatan supranatural hebat, atau menjadi pendekar pedang yang mengandalkan kekuatan fisik luar biasa. Dan karakter utama kita, Oscar, awalnya memilih jalan pedang. Sejak kecil, dia berlatih tanpa kenal lelah hingga akhirnya berhasil menjadi santo pedang legendaris, kasta tertinggi bagi pendekar pedang. Dia dihormati semua orang, mengalahkan monster legendaris, dan menjalani kehidupan impian yang diidamkan semua orang. Namun di balik semua pencapaian itu, Oscar diam-diam sangat menyesali keputusannya. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu mengagumi sihir dan berharap bisa terlahir kembali sebagai seorang penyihir. Segalanya berubah drastis saat Oscar disergap musuh misterius yang dipimpin orang berkalung unik. Orang sekuat dia pun dibuat kewalahan karena para penyerang sudah merencanakan jebakan ini dengan sangat matang. Di tengah pertempuran, muridnya yang tidak bersalah ikut terseret dalam kekacauan, membuat Oscar terpaksa mendahulukan nyawa sang murid di detik-detik terakhir hidupnya. Penyesalan terbesarnya pun terasa begitu menyakitkan. Dia sadar bahwa meski telah menguasai pedang, dia sama sekali tidak paham sihir, dan ketidaktahuan itulah yang merenggut segalanya dari dirinya. Tapi takdir berkata lain, karena bukannya mati selamanya, Oscar justru terlempar kembali ke masa lalu saat dia masih muda dengan ingatan yang utuh. Oscar kebingungan melihat sekelilingnya. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa hidup lagi, hingga akhirnya sadar kalau dia sudah kembali ke desanya. Di depannya ada dua surat undangan dari dua akademi berbeda yang bisa dia pilih. Rupanya di dunia ini, siapapun yang menginjak usia 15 tahun akan menerima amplop dari pemerintah berisi undangan ke Akademi Sihir dan Akademi Pedang. Setelah menentukan pilihan, mereka tinggal membawa surat itu ke akademi tujuan untuk mendaftar masuk. Melihat surat-surat itu di tangannya dan suasana desa yang sangat dia kenal, dia pun akhirnya sadar kalau dirinya benar-benar telah melompati waktu ke masa lalu. Kejadian ini tepat saat dia berumur 14 tahun dan belum memilih jalan pedang. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul di belakangnya, menanyakan apa yang sedang dia lakukan sendirian di sana. Oscar berbalik dengan kaget dan mendapati ayahnya sendiri, Brian, berdiri di sana, memperjelas kenyataan
kalau dia memang sudah kembali ke masa lalunya. Brian memarahinya, menyebutnya mulai sombong akhir-akhir ini karena sering bolos latihan. Padahal ayahnya tidak tahu alasan sebenarnya. Saat itu, Oscar justru sedang bimbang memikirkan cara paling pas untuk mengungkapkan keinginannya belajar sihir kepada sang ayah. Ternyata Brian adalah seorang master pedang hebat yang punya banyak murid. Peringkat yang persis berada di bawah Santo Pedang dan Kaisar Pedang membuktikan kalau kemampuannya memang tidak main-main. Sebagai anak dari master pedang yang disegani, wajar saja kalau Oscar diharapkan mengikuti jejak ayahnya sejak kecil. Sang ayah pun selalu bangga dan memuji setiap kali bakat pedang Oscar berkembang pesat. Tapi kalian harus dengar bagian ini. Suatu hari Oscar berlari pulang untuk bercerita betapa indahnya sihir yang baru dilihatnya, dan disitulah kenyataan pahit dimulai. Brian langsung mencengkeramnya erat dan membentak kalau sihir hanya untuk orang lemah, memaksa Oscar untuk tetap fokus pada pedang saja. Sejak hari itu, Oscar terus mengayunkan pedangnya agar tidak dibuang oleh sang ayah, meski dalam hati dia sangat tertekan karena ingin belajar sihir. Tragisnya, di kehidupan sebelumnya, dia malah tewas di tangan penyihir. Dan hal itulah yang membuatnya bertekad untuk memilih jalannya sendiri kali ini. Brian kembali menanyakan hal yang sama dengan nada mengancam, tapi Oscar dengan tenang menjawab kalau dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya hanya bersama pedang. Mendengar ucapan itu, kemarahan Brian meledak hingga dia melepaskan aura pedang raksasa yang menciptakan puluhan pedang cahaya di sekelilingnya. Tekanan udara yang dahsyat membuat orang-orang di sekitarnya langsung tumbang, tapi anehnya Oscar tetap tenang di bawah tekanan sekejam itu. Murid lain yang tersungkur ke tanah heran melihat bagaimana bisa Oscar sesantai itu menghadapi kemurkaan sang master. Menyaksikan ketenangan anaknya yang luar biasa, Brian akhirnya menarik kembali kekuatannya dan mengakui kalau Oscar ternyata memang tidak sedang main-main. Dia mendekati putranya, menepuk pundaknya dengan bangga, lalu berkata jika Oscar bisa mempertahankan sikap ini, dia akan dengan senang hati menyerahkan kepemimpinan serikat kepadanya. Usai berkata begitu dia pergi, lalu tiga pemuda yang tadi bersamanya langsung mengerubungi Oscar untuk mengejeknya, mengaku sangat menantikan momen pulang dari akademi demi bisa menghajarnya dalam latihan tanding. Salah satu dari mereka bahkan langsung menawarkan diri untuk memberi Oscar pelajaran pedang, membuat Oscar teringat kalau trio menyebalkan ini adalah lawan tanding lamanya dulu. Dulu saat berhasil masuk akademi dan membangkitkan energi pedang mereka, mereka selalu memukuli Oscar dengan dalih melatihnya demi melampiaskan rasa iri di masa lalu. Dan sekarang mereka berniat mengulanginya lagi. Oscar meraih sebuah pedang kayu, dan lawannya langsung menyuruhnya bersiap dengan gembira. Mereka tahu betul kalau perbedaan antara pengguna energi pedang dan manusia biasa tidak akan bisa ditutupi oleh teknik bela diri semata. Namun Oscar justru mengejutkan mereka dengan berbalik badan. Dia melangkah perlahan ke arah danau, berterima kasih pada pedang kayu itu atas segalanya, lalu melemparkannya begitu saja ke dalam air tanpa ragu sedikit pun. Saat pedang itu tenggelam perlahan ke dasar danau, ketiga pemuda itu langsung tertawa terbahak-bahak karena mengira Oscar ketakutan dan berniat kabur dari tantangan mereka. Makanya dia membuang senjata satu-satunya itu. Pemuda yang tadi menantangnya tetap berlari kencang menyerang Oscar sambil meneriakinya sebagai aib memalukan bagi seluruh pendekar pedang lainnya. Oscar berbalik sambil tersenyum tenang dan menegaskan kalau dirinya tidak akan pernah lagi memegang pedang, karena sudah bertekad bulat menjadi penyihir. Tapi lawannya tidak peduli sama sekali dan berteriak tidak akan menahan serangannya hanya karena Oscar bertarung dengan tangan kosong. Tebasan keras dilancarkan, namun Oscar dengan sangat mudah membaca arah gerakannya. Dia menyadari kalau pemuda itu menggunakan energi pedang untuk mempercepat fisiknya, tapi sayangnya trik lasteri seperti itu tidak akan mempan. Oscar dengan santai menghindari serangan pertama, sambil berniat memberi si penantang sebuah pelajaran berharga. Dia menasihatinya agar menganggap pedang sebagai bagian tubuhnya sendiri dan bukan sekadar alat, namun hal itu justru membuat lawannya makin naik pitam. Dia berteriak histeris pada Oscar, melarangnya menceramahi dirinya sambil mengayunkan pedangnya secara membabi buta. Tapi Oscar dengan santai menghindari semuanya tanpa perlu mengangkat tangan. Oscar segera menyadari kalau dia secara tidak sadar malah memperlakukan bocah ini seperti murid latihan di kehidupan masa lalunya. Hal itu membuat si lawan makin frustrasi dan berteriak kesal karena serangannya meleset terus. Oscar menyudahi penderitaannya sekarang
Cukup sekali dorongan di dahi, bocah itu langsung tersungkur lemas di tanah. Oscar menuntaskan duel ini dengan sebuah pukulan telak di kepala lawan, sampai dia pingsan. Bocah malang itu bahkan tidak bisa berdiri sendiri dan harus dipapah pergi oleh saudara-saudaranya. Begitu mereka pergi, Oscar menatap pedang yang masih tertancap di tanah. Dia langsung teringat paksaan ayahnya dulu untuk membangkitkan kunci pedang secara brutal. Disinilah dia sadar harus menguasai sihir demi mencegah takdir kelam itu terulang. Lalu, Oscar masuk ke dalam hutan lebat agar tidak terlihat orang lain. Dia duduk merenung di atas batu, mengingat kembali ajaran sihir dari Lily di masa lalunya. Dia tahu kalau para pendekar pedang biasanya memurnikan energi dalam tubuh untuk memperkuat senjata mereka, tapi cara kerja sihir para penyihir masih menjadi misteri baginya. Dulu, Lily sempat terdiam sejenak untuk memikirkan penjelasan terbaik. Dia lalu mengambil sebuah teko penyiram dan mulai menyirami bunganya, menunjukkan kalau sihir itu sebenarnya mirip dengan proses memberi nutrisi pada tanaman. Lily menambahkan bahwa mana tidak kasat mata bagi manusia biasa, padahal energi alami itu sebenarnya melimpah ruah dan memenuhi seluruh atmosfer di sekitar kita. Dengan mengalirkan mana melalui sirkuit tubuh, lalu menuangkannya ke dalam formula khusus, sebuah mantra sihir pun tercipta. Dulu Lily menjelaskan hal ini dengan penuh semangat, dan sekarang saatnya Oscar duduk di atas batu untuk mempraktikkannya. Mana itu bagaikan udara yang ada di mana-mana, jadi Oscar sangat yakin dia hanya perlu merasakan kehadirannya saja. Dengan begitu dia bisa menyerap mana itu ke dalam sirkuitnya. Sebagai mantan pendekar pedang yang terbiasa menggunakan seluruh indera untuk bertahan hidup dari kematian, semua kepekaan tajam dari kehidupan masa lalunya ternyata masih melekat erat di tubuhnya sekarang. Bermodalkan hal itu, Oscar optimis bisa mendeteksi aliran mana yang tidak terlihat setelah memejamkan mata dan berkonsentrasi penuh selama beberapa saat. Dia akhirnya berhasil melihat energi mana yang berwujud benang ungu indah di sekelilingnya. Wajah Oscar langsung berbinar kegirangan karena langkah pertama berhasil. Sekarang dia tinggal menarik mana itu masuk ke dalam sirkuit tubuhnya. Tapi tunggu dulu, ada masalah kocak di sini. Dia ternyata lupa menanyakan cara memasukkan energi mana itu. Dia langsung melompat turun dari batu dan tiba-tiba menyadari ada keanehan di kejauhan karena melihat tumpukan energi mana yang sangat padat di satu titik. Oscar memutuskan untuk menyelidikinya, dan dia dibuat heran karena tidak menemukan satupun makhluk hidup di sana. Tiba-tiba sebuah benda raksasa jatuh tepat di depannya hingga membuatnya refleks menghindar, memicu kepulan debu yang memperlihatkan sesosok golem mengerikan. Oscar panik setengah mati melihat monster golem itu. Lalu entah dari mana, seorang penyihir berambut merah mendadak muncul dari atas langit. Gadis itu mendarat dengan anggun di pundak golemnya sambil bertanya dengan ketus, apa urusan Oscar di bengkel pribadinya. Suasana mendadak tegang saat mata golem mulai menyala merah tanda siap bertarung, mencurigai Oscar mengincar hasil penelitiannya. Penyihir itu memperingatkan Oscar untuk berpikir matang-matang sebelum menjawab, karena taruhannya adalah nyawa dia sendiri. Oscar menatapnya lekat-lekat, karena dia tahu betul rumor mengerikan tentang wanita tangguh satu ini di medan perang. Dia adalah pahlawan perang legendaris dari wilayah utara yang sangat dingin, dan terkenal sebagai pasukan satu wanita pembawa golem. Golem ciptaannya bahkan sanggup menyapu bersih 1000 prajurit sekaligus. Dialah sang penyihir penciptaan bernama Isabel. Tanpa ampun, Oscar langsung diseret ke dalam markas rahasia Isabel dengan tangan dirantai besi untuk diinterogasi secara brutal. Oscar sama sekali tidak menyangka akan bertemu Isabel dalam situasi seburuk ini, selagi wanita itu terus mencecarnya tentang faksi asalnya. Karena Oscar masih terlalu syok untuk menjawab, Isabel mulai kehilangan kesabaran dan menuntut jawaban dengan tatapan yang sangat mengancam. Dia mengaktifkan lingkaran sihir mematikan tepat di bawah kaki Oscar, agar dia segera bicara. Sebelum menyesalinya, Oscar berteriak ketakutan dan memohon agar Isabel tenang, sebab dia sendiri tidak melawan sama sekali saat ditangkap tadi. Bukannya tenang, Isabel malah semakin naik pitam dan langsung menyiapkan bola api raksasa dari tongkat sihirnya. Dia mengira Oscar adalah penyihir musuh yang menyamar, membuat Oscar berteriak panik kalau dia bahkan belum menjadi penyihir. Mendengar hal itu, Isabel tertegun karena mengira Oscar sedang membuang. Dia pun segera memegang kepala Oscar untuk memeriksa sirkuit tubuhnya dan terkejut setengah mati karena memang tidak ada setitik pun mana di sana. Setelah kesalahpahaman selesai, mereka
akhirnya duduk minum bersama. Meski Isabel dengan angkuh menegaskan kalau dia tidak akan pernah meminta maaf pada Oscar atas insiden tadi. Isabel mengeluh kalau dia baru saja menjabat sebagai profesor di Akademi Sihir. Tapi anehnya sudah banyak sekali orang yang mencoba mengincarnya dari berbagai arah. Oscar sangat terkejut mengetahui kalau Isabel ternyata mengajar di Akademi Sihir. Isabel dengan bangga menjawab kalau jabatan itu sengaja dia ambil demi mendanai penelitian golemnya. Detik itu juga, Oscar menyadari kalau ini adalah kesempatan emas yang sangat langka. Jika dia bisa belajar langsung dari Isabel di Akademi, impiannya untuk bisa mengalirkan mana ke sirkuit tubuh pasti akan terwujud. Benar-benar nekat. Oscar langsung meminta Isabel untuk mengajarinya cara membangkitkan aliran mana dalam tubuh. Sayangnya, Isabel langsung menolaknya mentah-mentah karena malas mengurusi bocah lemah tanpa bakat seperti Oscar. Dia menyuruh Oscar menghabiskan minumannya, lalu segera angkat kaki. Namun Oscar tidak akan membiarkan kesempatan berharga ini hilang begitu saja. Di tengah kepanikan Oscar mencari cara untuk merayu sang penyihir, Isabel dengan santai meminta golem pelayannya untuk menuangkan kembali minumannya ke cangkir. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah insting tajam si mantan pendekar pedang akhirnya menyelamatkan harinya setelah melihat ada kerusakan aneh di bahu kanan si golem. Isabel membentak kesal dan menuduhnya mengada-ada hanya demi menarik perhatian. Namun belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, golem itu malah menumpahkan teh panas tepat di atas kepalanya. Oscar langsung panik dan bergegas membantu Isabel yang kepanasan. Sambil memastikan keadaan Isabel, Oscar menjelaskan kalau sirkuit mana di dekat bahu kanan golem tersebut mengalami penyumbatan parah. Isabel yang mulai tenang pun segera memeriksa kebenaran ucapan bocah itu. Dia heran bagaimana bisa bocah lemah seperti Oscar menyadari kerusakan golemnya. Dengan rasa penasaran yang luar biasa, Isabel mencengkeram tangan Oscar dan menuntut penjelasan, yang kemudian dijawab santai oleh Oscar kalau dia bisa melihat aliran mana yang tidak wajar di sana. Seketika, Isabel terperangah, bocah di depannya ini ternyata benar-benar bisa melihat mana di udara. Oscar ingat ucapan magis dulu, bahwa mana itu tidak terlihat, lalu mengonfirmasi keahlian uniknya ini. Isabel pun terkejut, karena pantas saja Oscar bisa menembus pembatas sihirnya, sebab pembatas itu bekerja dengan cara memanipulasi mana di udara bebas. Oscar pun tertegun, apakah bakat langka ini yang dulu dimaksud oleh penyihir jahat pembunuhnya? Setelah menimbangnya sejenak, Isabel tersenyum licik dan setuju untuk mengajari Oscar cara menggunakan mana. Hal ini tentu membuat Oscar kaget bukan main, karena sikapnya langsung berubah drastis dalam sekejap. Isabel berdalih kalau dia memang tidak menyukai pria lemah tak berbakat. Namun kemampuan khusus yang dimiliki Oscar saat ini berhasil memantik rasa ingin tahunya. Mereka berdua akhirnya bersepakat, dan tanpa membuang waktu, Isabel langsung membawa Oscar ke ruang kelas khusus, di mana dua golem bertugas memegangi papan tulis untuknya mengajar. Isabel menjelaskan kalau selama manusia hidup, mana akan terserap secara alami ke dalam tubuh. Penjelasan itu membuat Oscar semakin tidak sabar untuk mempelajari cara mengalirkannya ke seluruh sirkuit tubuhnya. Isabel memberi contoh nyata dengan menjelaskan bahwa Oscar tidak bisa menuangkan teh tanpa cangkir, dan mana hanya akan mengalir dalam sirkuit setelah formula sihir dimasukkan ke dalamnya. Gulungan sihir berisi mantra khusus langsung dia keluarkan dari sakunya, yang merupakan mantra sama bagi murid baru Akademi. Oscar menerima benda tersebut dengan perasaan sangat penasaran dan bertanya sihir macam apa itu sebenarnya. Isabel memilih merahasiakannya sebagai sebuah kejutan manis sampai dia berhasil nanti. Dia lalu menyuruh Oscar merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya dan membayangkan mana itu mengalir langsung ke formula tangannya. Saat ditanya apakah dia sanggup melakukannya, Oscar dengan sangat bersemangat menjawab bahwa dia akan langsung mencobanya sekarang juga. Di dalam hati, Isabel tahu betul bahwa tugas ini biasanya butuh waktu minimal sebulan penuh. Namun dia berharap Oscar bisa melakukannya dalam 2 minggu. Jika dia memang berbakat, Oscar meletakkan gulungan itu di tanah, lalu mulai merasakan kekuatan di tubuhnya. Baginya ini mirip sekali dengan saat dia sedang melatih energi pedangnya. Jadi dia hanya perlu memfokuskan kesadaran ke dalam diri Oscar, memejamkan mata, lalu membiarkan mana mengalir deras hingga masuk ke formula itu. Benar saja, energi itu langsung membakar formula di gulungan sihir hingga memancarkan cahaya yang sangat terang. Pada dasarnya, menguasai mana itu
Bagaikan belajar berjalan dengan kaki baru, tidak ada orang yang langsung bisa sejak lahir. Seseorang harus terjatuh berkali-kali tanpa terhitung, dan barulah setelah benar-benar memahami cara menggerakkan tubuh mereka, akhirnya bisa berdiri tegak sendiri. Tapi lihat ini, Isabel langsung membeku, karena syok melihat Oscar menyelesaikan ujian itu hanya dalam hitungan menit. Konon para penyihir terhebat pun butuh waktu untuk menguasainya. Tapi dia tidak pernah menyangka Oscar berhasil pada percobaan pertama. Dia sempat curiga, apakah ini karena Oscar bisa melihat mana di udara bebas, tapi dia segera menepis pikiran konyol itu karena teori tersebut tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa sosok di depannya ini adalah monster jenius yang tidak masuk akal. Isabel langsung menghampiri dan menepuk punggungnya, memuji keberhasilan luar biasa Oscar dalam mengaktifkan formula pada percobaan pertama. Tiba-tiba ekspresi gembira Oscar langsung lenyap, dan dia berkata bahwa hasil barusan masih belum cukup baik. Isabel pun kebingungan saat Oscar menjelaskan bahwa sihirnya tadi sama sekali tidak terlihat indah. Dia masih mengingat dengan jelas keindahan sihir yang pernah diperlihatkan kepadanya saat masih kecil, yang tentu saja jauh lebih menakjubkan dibanding sihir kasarnya barusan. Sambil menunjuk ke arah formula, dia mengeluh bahwa ada bagian yang salah dan terasa sangat janggal. Persis seperti pundak Golem waktu itu, Oscar menoleh untuk meminta pendapatnya. Namun Isabel terlalu sad hingga tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Oscar kemudian menyadari satu kebenaran sederhana, bahwa dia tidak hanya ingin menjadi penyihir biasa, melainkan seorang penyihir sejati yang mampu merapalkan sihir dengan sangat sempurna dan indah. Matanya berbinar penuh semangat saat mengatakannya, membuat Isabel akhirnya menyahut bahwa dia harus menggambar ulang formula sihir tersebut, jika memang merasa ada bagian yang tidak beres. Tanpa buang waktu, Oscar langsung mendekati Isabel dan bertanya bagaimana cara menggambar formula sihir. Beberapa saat kemudian, Brian yang sedang berjalan di koridor rumah melihat rekan-rekan Oscar terkapar lemas dan segera menanyakan kondisi mereka. Ketiga orang itu panik setengah mati dan mencoba mengalihkan pembicaraan, namun Brian tetap mendesak mereka untuk jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka akhirnya mengaku bahwa Oscar telah mengalahkan mereka bertiga dengan sangat mudah. Brian hampir tidak mempercayai hal itu, lalu pergi sambil menyuruh mereka segera mengobati luka agar tidak mengganggu jadwal latihan besok. Tanpa mereka ketahui, Brian tersenyum bangga karena dia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk akhirnya mewariskan kunci pedang miliknya kepada sang putra. Sementara itu, Oscar terus belajar di bawah bimbingan langsung dari Isabel, dan dia benar-benar dibuat takjub dengan tumpukan pengetahuan luar biasa yang harus dipelajari. Isabel memujinya berbakat lalu dengan senang hati menawarkan diri untuk meminjamkan buku-buku lainnya. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Oscar sangat gembira dan langsung memastikan kebenarannya. Isabel dengan sombongnya menjawab iya, sembari sesumbar bahwa seluruh pengetahuannya ada di sana, sehingga Oscar bebas mengambil sebanyak apapun yang dia mau. Tapi dia langsung menyesali ucapan cerobohnya itu, karena tanpa ragu sedikit pun, Oscar langsung menyapu bersih hampir semua buku yang bisa dia jangkau. Isabel sempat mencoba memprotes, namun Oscar dengan cepat mengingatkan bahwa dialah yang menyuruhnya mengambil sesuka hati. Di sela-sela momen kocak itu, Isabel tiba-tiba mengubah nadanya dan memberikan sebuah peringatan yang sangat serius kepada Oscar. Dia memperingatkan bahwa karena sekarang mana sudah mengalir di sirkuitnya dan dia resmi menjadi penyihir, Oscar harus sangat berhati-hati saat menggunakan kunci pedang jika tidak ingin kehilangan nyawanya sendiri. Di kehidupan masa lalunya, Oscar sempat mengunjungi desa asalnya tepat di saat sang ayah sedang terbaring sekarat di ranjang kematiannya. Ayahnya memanggilnya mendekat, lalu berbisik lirih bahwa dia akhirnya yakin Oscar memang memiliki bakat luar biasa dalam sihir. Di momen menyedihkan itu, Brian menyesal telah memaksa putranya menyerah pada impian sihir tersebut. Namun di kehidupan kali ini, Oscar sudah memantapkan hati untuk menemui ayahnya demi meminta tanda tangan persetujuan masuk Akademi Sihir. Malam harinya, Oscar pun menemui sang ayah sambil menggenggam erat surat rekomendasi tersebut. Ayahnya langsung bertanya ketus apa keperluannya, dan Oscar menjawab jujur bahwa dia datang untuk meminta tanda tangan persetujuan pendaftaran. Brian mengambil dokumen itu dengan harapan melihat nama Akademi Pedang, namun yang tertera justru adalah berkas Akademi Sihir. Sembari tersenyum tenang, Oscar menjelaskan
bahwa dia tidak bisa mendaftar tanpa adanya tanda tangan sang ayah. Sambil memegang kepalanya dengan frustrasi, sang ayah berteriak menanyakan mengapa anaknya justru memilih jalan sihir padahal terlahir sebagai putra dari seorang master pedang. Oscar kemudian bertanya, apakah ayahnya masih ingat saat dia dulu berkata ingin belajar sihir? Brian langsung melempar surat itu ke lantai dengan kasar dan menyebut impian putranya hanya omong kosong kekanak-kanakan. Brian lalu maju mencengkeram tubuh putranya untuk memasukkan paksa energi kunci pedang, namun tiba-tiba dia terpental akibat aliran mana yang sangat kuat dari dalam tubuh Oscar. Mendengar tantangan berani dari sang putra, sang ayah langsung berteriak syok dan menanyakan apakah Oscar benar-benar sudah menguasai mana secara penuh. Penjelasan jujur dari Oscar membuat emosi Brian langsung meledak. Apalagi setelah dia mendengar kabar bahwa semua saudara-saudaranya berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Brian menegaskan bahwa putranya memiliki bakat yang sangat luar biasa karena mampu menumbangkan seorang ahli pedang bahkan tanpa menggunakan energi kunci pedang sedikit pun. Oscar menjawab bahwa dia sangat menyadari hal itu, namun Brian langsung membantah keras karena merasa anaknya tidak tahu apa-apa. Dengan penuh rasa frustrasi, sang ayah berteriak bahwa masa depan Oscar pasti terjamin cerah asalkan dia memilih jalan pedang. Oscar membenarkan ucapan ayahnya, namun mengingatkan bahwa kesuksesan belum tentu membawa kebahagiaan sejati. Mendengar itu, Brian langsung menjambak rambutnya sendiri, karena kesabarannya kini benar-benar telah habis. Nah, sekarang perhatikan baik-baik tindakan nekatnya. Dia sadar, jika bergerak cepat, dia masih sempat memperbaiki kesalahan ini. Dia menegaskan tidak akan tinggal diam melihat putranya tersesat ke jalan yang salah dan akan menghajarnya sampai tersadar. Brian mencabut pedangnya sembari memperingatkan bahwa meski Oscar tidak paham niat baiknya saat ini, suatu hari nanti putranya itu pasti akan berterima kasih kepadanya atas tindakan kerasnya hari ini. Oscar hanya bergumam lirih karena dia tahu betul hari itu tidak pernah datang dan paksaan untuk berlatih pedang justru berujung pada kematian tragisnya. Brian menyuruh Oscar mengambil pedangnya, namun Oscar justru menarik napas dalam-dalam lalu melemparkan formulir Akademi Pedang ke kobaran api sembari menegaskan bahwa dia adalah seorang penyihir. Dia bahkan menantang sang ayah secara langsung dan ingin melihat apakah ayahnya sanggup mematahkan tekad kuatnya. Brian memutuskan untuk memberi pelajaran nyata karena merasa putranya menjadi sangat sombong hanya karena berhasil menahan pancaran energi kunci pedang miliknya barusan. Brian melesat cepat dan melancarkan tebasan mematikan, namun Oscar berhasil mengelak dengan mudah hingga membuat ayahnya terkejut setengah mati. Pada dasarnya, Oscar sanggup membaca setiap arah serangan ayahnya dengan sangat jelas sejak awal. Brian terus mengayunkan senjatanya membabi buta, namun semua itu berhasil dihindari karena di kehidupan lalu Oscar memang menjadikan teknik ayahnya sebagai panutan utama. Oleh karena itu, sangatlah mudah baginya untuk mengantisipasi setiap tebasan. Sesaat kemudian, Brian menghentikan serangannya dan mengakui bahwa omongan Oscar barusan memang bukan sekadar gertakan kosong belaka. Brian mengakui kelincahan Oscar yang bisa menghindar tanpa memperkuat tubuhnya dengan energi pedang. Dia sangat yakin tidak ada satupun orang di seluruh serikatnya yang mampu melakukan hal luar biasa seperti itu. Brian bahkan terang-terangan memuji bakat pedang Oscar yang luar biasa besar. Makanya dia nekat mempertaruhkan segalanya agar sang anak mau memilih jalan hidup sebagai seorang pendekar pedang. Aura Brian mulai meledak untuk membuktikan betapa seriusnya dia saat memaksa Oscar menerima energi pedangnya detik itu juga, tapi dengan santai Oscar mengingatkannya bukankah ayahnya sendiri yang bilang ingin memukulinya sampai minat sihirnya itu hilang total. Sambil tersenyum lebar Oscar bertanya, apa ayah memintaku menyerah hanya karena pukulan ayah tidak bisa mengenakanku? Pertanyaan menohok ini jelas langsung membuat Brian terpancing emosi. Oscar melanjutkan bahwa bagi ayahnya bakat adalah segalanya, tapi dia juga punya impian yang tidak akan pernah dia lepaskan. Dia pun langsung mengeluarkan tongkat sihirnya membuat sang ayah mengejek dan bertanya apa kau mau memakai mainan itu sebagai pedangmu? Dengan bangga Oscar menegaskan bahwa benda itu adalah tongkat sihir aslinya meskipun hanya untuk pemula. Dia memang belum punya ilmu sihir yang matang, tapi dia yakin ayahnya juga sama-sama tidak tahu apa-apa soal dunia sihir. Singkatnya dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi mustahil bagi ayahnya untuk bisa menebak gerakan berikutnya.
Brian melesat cepat ke arah Oscar lalu mempercepat gerakannya demi mengincar posisi belakang. Namun tepat sebelum serangan itu mendarat, Oscar bereaksi super cepat dan berhasil menghindar di saat pertahanan ayahnya terbuka lebar. Oscar langsung menodongkan tongkat tepat ke wajah Brian dan memutuskan memakai sihir pertama yang pernah dia lihat, keajaiban yang selalu dia impikan ribuan kali. Sihir itu hanyalah sebuah percikan kecil, tapi berkat tekadnya yang membara, dia sukses mewujudkannya. Kilatan cahaya silau dilepaskan tepat di depan mata ayahnya hingga membuat Brian nyaris buta sesaat. Memanfaatkan momen saat ayahnya terpejam, Oscar langsung bergerak desit ke belakang punggungnya. Brian bergerak secara naluriah karena sadar sihir tadi cuma tipuan semata. Sial bagi sang ayah, Oscar sudah berada di posisi tepat dan langsung memukul jatuh pedangnya hingga dia benar-benar tak berkutik. Dengan kesal Brian bertanya, "Apa tujuanmu memang merebut pedangku sejak awal?" Oscar pun tersenyum dan mengingatkan ayahnya bahwa menyembunyikan rencana asli di balik taktik pengalih perhatian adalah pelajaran yang diajarkan ayahnya sendiri. Brian bersikeras bahwa dia bisa menjamin bakat pedang anaknya, tapi siapa yang berani menjamin bakat sihirnya? Oscar hanya menjawab pelan bahwa dia cuma ingin menunjukkan jalan hidup yang tulus ingin dia jalani sendiri. Oscar bertanya apa ayah menjadi pendekar pedang, karena ada orang lain yang menjamin bakat ayah? Pertanyaan sederhana ini langsung menghantam lubuk hati Brian dengan sangat keras. Brian tiba-tiba teringat percakapan masa lalu dengan mendiang ibu Oscar saat anak itu masih di dalam kandungan. Saat itu Brian sangat berambisi mengarahkan anaknya untuk menjadi seorang ahli pedang. Namun sang istri mengingatkannya bahwa dia dulu memilih jalan pedang hanya karena menganggapnya keren. Jadi mereka berdua tidak berhak menentukan pilihan hidup sang anak. Biarkan saja Oscar memilih takdirnya sendiri nanti. Begitu ingatan itu lewat, Brian tersenyum tipis, lalu mengakui impian terbesarnya bahwa dia sangat berharap suatu hari nanti Oscar bisa tumbuh menjadi seorang dewa pedang. Brian melangkah mendekati formulir pendaftaran Akademi Sihir yang tadi dijatuhkannya. Oscar sempat panik takut kertas itu akan disobek. Tapi di luar dugaan Brian, justru menandatangani dokumen tersebut. Sementara itu di akademi, para profesor sedang berkumpul membahas murid baru yang dinilai luar biasa tahun ini. Salah satu profesor Anner yang memakai liontin misterius persis seperti milik pembunuh Oscar dulu, ikut mengakui bahwa angkatan kali ini benar-benar sangat mengerikan. Di saat yang sama, Oscar menghabiskan waktunya dengan belajar sangat keras di rumah. 6 bulan berlalu, kini tiba saatnya Oscar bersiap berangkat ke akademi ditemani sang ayah yang mengantarnya. Brian mengingatkan bahwa jika Oscar tekun melatih pedang, maka di luar sana pasti banyak juga orang yang terus mengasah kemampuan sihir mereka. Ayahnya mengaku tidak pantas menceramahinya, namun dia sangat memohon agar Oscar tidak pernah goyah dari jalan hidup pilihan yang sudah dia tetapkan sendiri. Oscar tersenyum dan meyakinkan ayahnya bahwa semua akan baik-baik saja karena tidak ada orang lain yang lebih menakutkan daripada ayahnya sendiri. Brian pun tertawa sangat lega mendengar gurauan itu sebelum akhirnya sang anak berbalik untuk memulai petualangan barunya. Akhirnya perjuangannya terbayar lunas. Oscar sampai di Akademi Sihir Imperial Kid dengan senyum lebar, dan jujur saja, pemandangan luar biasa di sana langsung membuat dia benar-benar melongo tidak percaya. Ada banyak murid terbang menggunakan sapu sihir, ditambah boneka-boneka kecil yang berjalan mondar-mandir memainkan alat musik. Oscar benar-benar takjub karena tempat ini sangat berbeda jauh dari sekolah pedangnya terdahulu. Dia mendekati boneka-boneka lucu itu, penasaran bagaimana cara kerja mereka yang mirip dengan golem kuno. Saat asyik memperhatikan boneka itu, tiba-tiba Isabel muncul di belakangnya dan memperingatkan bahwa dia bisa terlambat mendaftar jika terus-menerus bermain di sana. Dengan gembira Oscar langsung menyapa gurunya tersebut. Sementara Isabel malah balik bertanya apakah anak itu malas-malasan selama dia pergi. Oscar pun dengan sombong membalas bahwa kekuatannya kini jauh melampaui dirinya 6 bulan yang lalu. Isabel tersenyum dan berkata bahwa dia sangat menantikan hal itu. Jadi dia meminta Oscar untuk memberikan kejutan besar seperti sebelumnya. Sambil menunjuk ke arah kejauhan, Isabel menjelaskan bahwa ujian seleksi kelas utama sedang berlangsung di sana. Oscar kebingungan, dan Isabel menerangkan bahwa murid baru biasanya dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan kepemilikan mana mereka. Tapi coba tebak di atas semua itu, ada satu kelas khusus berkumpulnya para monster genius, yaitu kelas utama. Isabel menegaskan
bahwa ujian ini diadakan murni hanya untuk menyaring bakat-bakat terbaik. Meski begitu, Isabel menyarankan Oscar agar tidak usah ikut ujian tersebut. Membuat sang murid keheranan setengah matang, Isabel menjelaskan bahwa mereka yang lolos ke kelas utama adalah monster elit yang sudah ditempa sihir sejak masa balita. Bukannya takut, Oscar justru makin bersemangat, karena itu artinya dia bisa mempelajari sihir tingkat tinggi di sana. Isabel pun hanya bisa memegang kepalanya dengan frustrasi karena sadar betul bahwa mengubah keputusan Oscar adalah hal yang sia-sia. Dia akhirnya membiarkan muridnya pergi melihat tempat seleksi karena tahu anak itu sudah penasaran setengah mati. Begitu sampai di lokasi, dia melihat seorang peserta sedang sibuk menjatuhkan tumpukan balon menggunakan sihirnya. Oscar langsung paham kalau tesnya hanya seputar menembak sasaran. Namun di saat bersamaan, dia tiba-tiba merasakan firasat aneh seolah semua mata sedang tertuju padanya. Tiba-tiba seorang bocah bangsawan berambut putih yang sangat sombong bernama Zazan Gilosis menghampirinya, lalu mengejek bahwa rakyat jelata kotor tidak pantas berada di tempat terhormat ini. Dia menyuruhnya pergi, tapi Oscar membantah dengan dalih mendengar kabar kalau semua murid bebas mendaftar. Sayangnya Zazan justru mencaci maki keberanian bicaranya itu. Di sinilah Oscar akhirnya paham maksud ucapan gurunya, karena melihat langsung betapa kejamnya diskriminasi terhadap kaum non-bangsawan. Zazan kemudian mendorong Oscar ke samping dan menyuruhnya diam menonton kehebatannya, karena gilirannya untuk maju sudah tiba. Sang profesor pengawas bernama Ruth langsung mempersiapkan jalannya ujian. Zazan pun menyombongkan diri bahwa kelas utama hanya untuk mereka yang berlatih sihir sejak lahir, lalu meminta Oscar melihat langsung perbedaan kelas sosial mereka. Detik berikutnya, Zazan melepaskan sihir es luar biasa yang langsung membekukan seluruh sasaran hingga membuat semua orang melongo tak percaya. Para penonton mulai bersorak kagum memuji kehebatan garis keturunan keluarganya yang terkenal sangat mengerikan. Banyak yang menduga Zazan belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Mendengar sorakan itu, dengan angkuh Zazan menghampiri Oscar dan mengejek bahwa rakyat jelata yang tidak beku sihir sepertinya tidak akan pernah diterima di sini. Oscar menjawab santai bahwa sihir esnya cukup lumayan karena dia akhirnya bisa melihat hasil latihan keras seorang penyihir. Tapi dengan penuh percaya diri dia menambahkan bahwa semua yang barusan dia lihat adalah sia-sia belaka. Sukses membuat Zazan terkejut setengah mati. Oscar berjalan melewati Zazan begitu saja, karena dia adalah orang yang sangat memahami arti kerja keras dan waktu. Sebenarnya Oscar sempat khawatir tidak bisa masuk ke kelas utama, tapi setelah melihat langsung kegagalan lawannya tadi, dia justru harus berterima kasih pada Zazan yang malah memberinya rasa percaya diri yang sangat dia butuhkan. Begitu Oscar mengeluarkan tongkat sihirnya, murid lain langsung mengejek karena dia cuma memakai tongkat pemulai yang tidak mungkin bisa membidik sasaran. Di sisi lain, Zazan malah mulai cemas memikirkan ucapan Oscar sebelumnya. Padahal sihir es miliknya harusnya sudah sangat sempurna tanpa celah. Hal ini membuat Zazan terus memikirkan kesalahannya sendiri, karena dia sangat yakin tidak ada cacat sedikit pun dalam sihir esnya. Namun Zazan langsung menepis pikiran itu, karena dia yakin levelnya jauh di atas Oscar dan tidak perlu memikirkan omongan bocah itu. Sementara itu, Ruth sangat terkesan dengan sihir Zazan dan akhirnya paham kenapa para profesor menyebut angkatan baru tahun ini sangat luar biasa. Ruth bahkan yakin Zazan sudah selangkah lebih maju untuk menjadi perwakilan murid baru. Tiba-tiba Ruth menyadari kalau Oscar sedari tadi tidak kunjung bergerak hingga membuatnya heran. Murid-murid lain yang menonton pun sudah mulai mencemooh dan berteriak menyuruh Oscar menyerah saja karena terlalu lama. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Ruth mendadak paham kalau Oscar sengaja menunggu momen pas, karena dia tidak merasakan kecemasan sedikit pun dari gelagatnya. Setelah menganalisis semuanya, barulah Oscar melepaskan sihir peluru api. Peluru api itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan menembus semua target dalam satu serangan kilat. Semua target langsung hancur berjatuhan hingga membuat Ruth terkejut, karena serangannya terlalu cepat sampai murid lain tidak bisa melihat apa-apa. Mereka semua kebingungan. Dan meskipun Oscar berhasil mengenai kelima target, murid-murid sombong itu tidak mau mengakuinya karena hanya ada lubang kecil di sana. Mereka bahkan mencibnya dan berkata bahwa serangan sepele seperti itu tidak akan lulus. Zazan pun berbalik pergi dengan kecewa
karena dia mengira Oscar bakal menunjukkan sihir yang luar biasa dahsyat. Oscar lalu menatap Ruth dan bertanya, apakah dia gagal? Tapi dengan tegas Ruth menjawab kalau dia jelas lulus karena semua target berhasil dihantam. Ruth kemudian bertanya, kenapa Oscar tidak membidik targetnya satu persatu saja padahal dia sangat mampu melakukannya. Ruth tidak mau mendengar alasan kalau itu cuma kebetulan. Oscar pun menjelaskan bahwa sihir Zazan memang hebat, tapi di saat yang sama, dia merasa kalau mengeluarkan mana sebanyak itu hanyalah sia-sia belaka. Ruth tersentak mendengar Oscar menganggap sihir Zazan sebagai pemborosan mana. Oscar lalu menjelaskan bahwa ujian ini adalah simulasi praktis yang mengasumsikan pertarungan nyata melawan monster. Itulah sebabnya dia memilih menghemat penggunaan mana demi mempersiapkan diri di medan tempur. Penjelasan cerdas yang seketika membuat Ruth terpana. Ruth akhirnya meminta maaf karena telah menahannya dan mempersilakan Oscar untuk pergi. Saat Oscar pergi, Ruth hanya bisa terpaku kagum karena anak itu punya visi tajam membaca arah target sekaligus keberanian luar biasa untuk menunggu momen paling tepat. Hebatnya lagi, dia memiliki kontrol mana yang luar biasa presisi hingga serangannya tepat sasaran. Ruth mengakui kalau sihir Oscar tidak mencolok, tapi tekniknya jelas bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Di matanya, Oscar adalah sosok jenius yang sesungguhnya. Sementara itu, Oscar justru sedang mengagumi sihir milik Ruth karena mampu mengendalikan pergerakan banyak target secara mandiri dan sangat rapi. Mendadak, Oscar merasakan ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kegelapan, dan dengan nada tegas dia menuntut sosok itu keluar. Sebuah suara misterius tiba-tiba menyahut, memuji ketajaman indera si anak baru. Sesaat kemudian, seorang kakek tua muncul di atasnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Balsamus, sang kepala sekolah akademi. Oscar pun langsung menundukkan kepalanya dan meminta maaf atas ketidaksopanannya. Karena tidak mengenali sang kepala sekolah, Balsamus tersenyum ramah dan berkata tidak apa-apa karena dia sendiri yang sudah menguping pembicaraan tadi. Tiba-tiba, pandangan Oscar tertuju pada leontin aneh di leher kepala sekolah yang langsung dia kenali. Balsamus menyadari perubahan gerak-gerik Oscar dan bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Balsamus lalu mengulurkan tangannya pada Oscar, memintanya untuk memberikan salam hormat. Dengan ragu Oscar mengulurkan tangannya, tapi tepat saat dia akan menjabat tangan Balsamus, dia merasakan adanya hawa serangan dari bawah kakinya dan seketika melompat mundur untuk menghindar. Balsamus kagum melihat reaksi cepatnya dan memuji bahwa insting pemuda itu cukup tajam. Sang kepala sekolah langsung melayang ke udara untuk mengintimidasi, sementara Oscar yang panik bertanya, apakah dia berniat membunuhnya sambil bersiap dengan tongkat sihirnya. Balsamus pun mengejek balik, bertanya apakah Oscar yakin bisa melawannya hanya dengan tongkat sekecil itu. Balsamus langsung merilis sihir angin dahsyat yang mengurung rapat pergerakan Oscar. Pemuda itu sadar tidak ada jalan keluar sama sekali, tapi anehnya, dia tidak panik dan memilih rencana gila lain. Oscar meluncurkan serangan api langsung ke arah Balsamus. Taktik nekat ini memaksa sang kepala sekolah menahan sihir tersebut hingga pelindungnya runtuh. Balsamus benar-benar terkejut melihat jalur serangan berbahaya itu. Begitu pelindungnya benar-benar lenyap, Oscar langsung tumbang kehabisan tenaga. Balsamus pun turun menghampirinya sambil menyindir, apakah dia sudah kehabisan mantra. Dia mengingatkan bahwa Oscar pasti sudah tewas jika ini adalah pertarungan sungguhan. Oscar menghela napas pasrah lalu bertanya apa tujuan sebenarnya dari ujian mendadak ini, karena tidak mungkin sang kepala sekolah melakukan hal gila tersebut hanya demi bersenang-senang semata. Balsamus memuji kecerdasan Oscar dan mulai menjelaskan bahwa ada banyak orang di akademi yang menganggap sihir sebagai hak istimewa kaum bangsawan saja. Dia hanya ingin Oscar merasakan kerasnya realitas dunia sihir dengan matanya sendiri. Namun melihat apa yang baru saja terjadi, dia sadar telah sangat meremehkan potensi asli yang tersimpan di dalam diri pemuda itu. Kalian sadar tidak? Oscar akhirnya paham kalau kepala sekolah secara tidak langsung memperingatkannya bahwa jika dia terlalu menonjol di akademi ini, nasibnya bakal berakhir tragis seperti barusan. Balsamus membenarkan hal itu dan mengungkapkan adanya faksi ekstremis yang sangat membenci kehadiran kaum jelata berbakat besar. Peringatan ini seketika mengingatkan Oscar pada kata-kata penyihir misterius yang pernah menghabisi nyawanya dulu. Mereka dulu membunuh Oscar hanya karena bakatnya terlalu besar untuk dibiarkan hidup. Oscar pun
mendesak kepala sekolah untuk memberitahu siapa mereka. Namun Balsamus menarik napas panjang dan berkata bahwa mengetahui identitas mereka hanya akan membahayakan nyawanya saat ini. Balsamus menyarankannya agar fokus mengasah kekuatan terlebih dahulu, agar bisa melindungi dirinya sendiri di dalam lingkungan akademi. Ucapan itu menusuk batinnya, karena dia tahu dia pasti sudah mati jika Balsamus berniat membunuhnya sungguhan. Oscar lalu memberanikan diri menanyakan tentang Leontin Anna di lehernya, yang ternyata merupakan bukti sah status sebagai seorang Magic Saint. Fakta ini sontak membuat Oscar shock, karena gelar Magic Saint merupakan kasta tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang penyihir agung. Kedudukannya setara dengan Sword Saint. Sebelum berpamitan pergi, Balsamus menyelipkan sebuah lencana khusus ke tangan Oscar dan berpesan agar tidak menghilangkannya karena benda itu akan sangat berguna dalam waktu dekat. Saat melangkah pergi, Oscar menyadari betapa mengerikannya kekuatan kepala sekolah, karena aliran mananya sama sekali tidak bergejolak. Namun, di saat yang sama dia tahu, dia tidak boleh hanya terpukau begitu saja tanpa melakukan tindakan apa-apa. Awalnya, dia mengira belajar sihir di kehidupan baru ini sudah cukup. Tapi setelah tahu bahwa golongan Magic Saint terlibat dalam pembunuhan dirinya dulu, ada kemungkinan besar dia akan kembali diincar di dunia sekarang. Karena situasi berbahaya ini, Oscar pun memantapkan tekad bulat bahwa dia harus bisa melampaui kehebatannya di masa lalu saat masih menjadi Sword Saint. Beberapa waktu kemudian di kelas utama, Zazan mendengar murid-murid lain membicarakan tentang Oscar yang merupakan rakyat jelata pertama yang berhasil masuk ke kelas bergengsi tersebut. Zazan menyela obrolan mereka dan menegaskan kalau Oscar hanyalah rakyat biasa yang pasti akan segera tersingkir. Namun ucapannya bahkan belum sempat selesai ketika Oscar tiba-tiba melangkah masuk ke kelas, membuat Zazan dan murid lainnya melongo karena tidak percaya bocah itu benar-benar lolos. Kelar ketemu kepala sekolah, Oscar langsung balik ke asrama buat latihan biar sirkuit mananya bisa nampung lebih banyak energi. Lama-kelamaan, dia sadar kalau dia bisa bertahan jauh lebih lama dari sebelum-sebelumnya. Di dalam hati Oscar kepikiran pengen banget dapat kesempatan bertarung sungguhan. Tapi pas dia masuk kelas dan ditatap semua orang, tiba-tiba muncul hasrat yang belum pernah ada sebelumnya. Dia pengen jadi jauh lebih kuat. Tatapan Oscar dan Zazan langsung tabrakan dan kelihatan jelas banget kalau Zazan jijik setengah mati sama dia. Oscar sih tidak heran ketemu Zazan lagi di kelas, karena dia sudah menduganya. Tapi pas dia melirik ke arah belakang, dia merasakan hawa yang tidak asing. Ternyata di sana ada Lily yang lagi duduk santai. Tanpa ragu, Oscar langsung menghampiri Lily dan membantu mengambil pembatas buku gadis itu yang jatuh ke lantai. Sambil tersenyum manis seperti biasa, Lily menerima benda itu dan berterima kasih atas bantuannya. Melihat gambar bunga di sana, Oscar bergumam pelan soal kesukaan Lily pada tanaman itu. Begitu Lily mendengar dan bertanya balik, Oscar langsung salah tingkah dan beralasan kalau dia cuma mengagumi keindahan bunganya saja. Dia lalu memperkenalkan diri dan meminta izin untuk duduk di sebelahnya, yang langsung disambut hangat oleh gadis itu sambil menyebutkan namanya Lily Lowell. Tiba-tiba, sebuah suara misterius menggema keras memanggil seluruh murid di ruangan itu. Sontak saja mereka semua langsung berdiri dengan wajah bingung sekaligus penasaran. Tak lama kemudian, sebuah proyeksi gambar muncul di depan. Ternyata itu Rute, profesor yang kemarin mengawasi ujian seleksi. Dia mengumumkan kalau dialah yang bakal memimpin kelompok kelas 1 ini. Oscar kaget setengah mati karena tidak menyangka Profesor Ruth yang bakal mengajar kelas mereka. Tapi setelah itu, Ruth membocorkan hal yang paling ditunggu Oscar. Minggu depan mereka bakal mulai latihan bertarung melawan monster nyata. Beliau menegaskan kalau mereka wajib ikut latihan lapangan dan jujur. Disinilah keseruan yang sebenarnya bakal dimulai. Oscar langsung tersenyum lebar karena akhirnya dia bisa mendapatkan pengalaman bertarung yang dia idam-idamkan. Profesor Ruth juga menjelaskan kalau demi keseimbangan kekuatan bertarung, mereka harus membentuk kelompok beranggotakan 5 orang. Para murid mulai menebak-nebak apa maksud dari kekuatan bertarung itu. Lalu Ruth menjelaskan kalau mereka bakal mengukurnya lewat performa sirkuit sihir masing-masing. Sederhananya, total kapasitas mana di tubuh mereka yang akan dinilai. Saat ada murid bertanya bagaimana cara mengukurnya, Ruth cuma tersenyum dan bilang kalau dia sudah selesai melakukannya. Tiba-tiba saja, bola cahaya muncul melayang di atas kepala semua murid. Profesor Ruth menjelaskan
Kalau tingkat terang cahaya itu menunjukkan total kapasitas mana mereka. Mayoritas murid memiliki cahaya yang sangat terang benderang, membuat Profesor Root menyadari kalau kelas ini memang dipenuhi oleh murid-murid berbakat tingkat tinggi. Tapi begitu giliran melihat ke arah Oscar, bola mananya kelihatan sangat redup dibanding yang lain. Murid-murid lain pun langsung menertawakannya dan mengejaknya sebagai sampah tak berguna, cuma karena statusnya yang rakyat biasa. Mereka yakin tidak akan ada satu orang pun yang sudi satu kelompok dengannya, tapi hebatnya, Oscar sendiri sama sekali tidak ambil pusing dengan cibiran tersebut. Tiba-tiba Lily menepuk pundaknya dan mengajak Oscar bergabung ke kelompoknya. Oscar sempat ragu dan memastikan kebenarannya, tapi Lily mengiyakan karena yakin orang yang suka bunga pasti orang baik. Tapi sebelum itu, Lily harus meminta izin dulu kepada ketua kelompok mereka yang bernama Levin Aldred. Levin, si bangsawan berambut merah, langsung menilai Oscar dari ujung kepala sampai kaki. Dia akhirnya setuju karena menganggap melindungi yang lemah adalah kewajiban bangsawan. Tapi dengan syarat Oscar harus menjadi pembawa barang mereka. Tak lama, Lily menyadari kalau murid-murid lain menatap Oscar dengan tatapan jijik seolah dia pembawa penyakit. Dia pun langsung menenangkan Oscar agar tidak usah memikirkan omongan mereka. Lily menjelaskan kalau para bangsawan sudah diajari ilmu sihir sejak kecil. Jadi wajar saja kalau sekarang ada sedikit perbedaan kekuatan di antara mereka. Oscar meyakinkan Lily kalau dia baik-baik saja dan malah bersyukur bisa sekelompok dengannya. Tapi saat ditanya sudah berapa lama belajar sihir, Lily langsung shock berat pas tahu Oscar baru memulainya sekitar setengah tahun yang lalu. Lily berdiri termangu saking kagetnya, sedangkan Oscar cuma bingung melihat tingkahnya kelar-kelar. Shazan langsung mendatangi Profesor Root buat bicara. Ditanya ada masalah apa, Shazan langsung protes kenapa ada rakyat biasa di kelas mereka. Dia mengeluh kalau mantra Oscar sangat payah dan kapasitas mananya ampas. Jadi anak amatir begitu tidak akan sanggup bertahan di kelas utama. Mendengar protes itu, Ruth cuma tersenyum tipis dan membisikkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Dia membeberkan kalau Oscar baru belajar sihir setengah tahun lalu. Bayangkan reaksi shock Shazan pas tahu fakta gila ini. Dengan bangga Ruth berkata kalau potensi Oscar itu luar biasa besar dan dalam beberapa bulan bisa jadi keadaan malah berbalik. Ruth pun melangkah pergi sambil mengingatkan kalau latihan lapangan ini justru diadakan untuk menyeleksi para amatir itu sendiri. Di tempat lain, Lily sibuk menjelaskan tingkatan sihir kepada Oscar. Urutannya dimulai dari magang sihir, ahli sihir, tingkatan sihir tinggi, penguasa sihir, hingga yang paling puncak, yaitu santo sihir. Lily memberitahu kalau rata-rata bangsawan sudah mencapai tingkat ahli sihir atau bahkan lebih tinggi, berkat latihan ketat sejak mereka masih sangat kecil. Oscar paham kalau tingkat ahli sihir adalah level yang biasa dipanggil buat misi pembasmian monster. Jika dinilai dari kapasitas mana, dia merasa pencapaian murid-murid di umur sekarang ini memang patut diacungi jempol. Tapi Lily langsung membantah dan menegaskan kalau Oscar lah yang lebih gila, karena bisa mencapai tingkat magang sihir hanya dalam waktu 6 bulan. Itu sangat tidak masuk akal. Dasar Oscar rendah hati, dia tetap enggan mengakui kehebatannya dan malah melimpahkan semua pujian itu kepada gurunya yang luar biasa. Oscar kemudian menanyakan soal hubungannya dengan Levin. Lily menjelaskan kalau keluarga Levin adalah bangsawan tinggi terpandang yang punya sejarah panjang, sehingga banyak keluarga lain berlindung di bawah naungan mereka, termasuk keluarga Lily sendiri. Meskipun pembawaan Levin agak menyebalkan, Lily meyakinkan Oscar kalau pemuda itu pasti bakal maju melindungi mereka saat situasi mendesak tiba. Padahal di lubuk hatinya, Oscar sama sekali tidak butuh perlindungan karena dia cuma mengincar pengalaman bertarung. Akhirnya, minggu latihan lapangan pun tiba dan semua murid berkumpul di titik temu. Profesor Root datang ditemani oleh Amol, seorang dosen misterius penutup mata, untuk memberikan penjelasan lengkap terkait jalannya latihan luar ruangan ini. Beliau mengumumkan kalau hutan di sekitar sudah dilepaskan monster-monster tingkat rendah, dan tugas utama mereka hanyalah bertahan hidup selama 1 malam di sana. Setiap ketua kelompok juga dibekali selembar kertas sihir berisi pelindung darurat dan sinyal bantuan. Profesor Root berpesan, jika kelompok mereka berada dalam situasi bahaya yang mengancam nyawa, segera gunakan kertas itu. Mendengar penjelasan yang terkesan mudah itu, para murid mulai tersenyum meremehkan karena mengira latihan ini bakal gampang sekali diselesaikan.
Tapi senyum sombong mereka langsung luntur ketika saat Profesor Root menegaskan kalau kelompok manapun yang memakai kertas penyelamat itu akan langsung ditendang dari kelas utama. Melihat perubahan ekspresi mereka, Oscar sadar kalau gengsi kelas utama sangat berarti bagi para bangsawan, namun dengan penuh percaya diri, Levin menjamin kalau kelompok mereka aman karena dia siap melindungi semuanya. Begitu persiapan selesai, tanpa belas kasihan Levin langsung melempar tumpukan barang bawaan super berat untuk dipikul Oscar. Lily sempat protes karena bawaan itu terlalu banyak, tapi Oscar menenangkannya karena itu memang kesepakatan awal mereka. Sambil tertawa sombong, Levin memuji sikap penurut Oscar, namun tetap memperingatkannya agar jangan sampai menjadi beban kelompok. Gak butuh waktu lama, si Levin yang tadinya sombong setengah mati sekarang udah ngos-ngosan parah gara-gara jalan terlalu jauh. Tapi dasar keras kepala, dia malah nyalahin jalannya. Bahkan dorong Oscar pas mau dibantu berdiri demi gengsi gedenya itu. Abis drama canggung itu, mereka lanjut jalan, dan Oscar baru sadar kalau gak ada satupun monster yang nongol, karena wilayah ini emang dijaga ketat sama pihak akademi. Tiba-tiba, ada yang aneh. Oscar mendeteksi ketidaknormalan mana dan langsung berteriak menyuruh Levin berhenti. Tapi Levin malah balik membentak emang dia siapa. Nah, lihat nih kebodohannya si Levin tetap nekat maju sampai gak sengaja ngaktifin lingkaran sihir ruang kayak di bengkel Isabel. Detik berikutnya, ruangannya mendadak retak dan bikin semua murid langsung panik histeris. Si keras kepala Levin bahkan sampai teriak manggil emaknya. Tapi Oscar tetap tenang dan langsung nyuruh timnya siapin tongkat sihir, karena mereka bakal segera diteleportasi paksa. Pas debunya hilang, Lily baru sadar kalau mereka udah pindah ke hutan lain. Dia ngeliat sekeliling dengan waspada, dan betapa kagetnya dia pas tahu ini adalah kuburan kelima. Anggota tim yang lain langsung shock dengarnya, karena area ini khusus buat latihan para senior. Murid lain juga bingung setengah mati, kok bisa anak baru kayak mereka nyasar ke tempat bahaya begini. Oscar curiga. Jangan-jangan lingkaran sihir tadi sengaja dipasang sebagai jebakan oleh kelompok misterius yang membunuhnya di kehidupan masa lalu. Karena situasinya makin darurat, Oscar ngusulin buat pakai kertas sihir penolong. Tapi si Levin yang belagu ngaku-ngaku jadi kapten malah nekat ngerobek kertas itu dan bikin semuanya melongo. Pas ditanya kenapa dirobek, Levin dengan pedenya bilang kalau Oscar cuma lebay nanggapin situasi ini. Dia sombong kalau mereka cuma gak sengaja nginjek lingkaran teleportasi yang lupa dihapus pihak akademi. Dia bahkan meyakinin kalau kejadian kayak gini mah biasa, walau Oscar sendiri tetap skeptis sama omong kosongnya. Levin malah ngehasut kalau ini kesempatan emas buat mereka bikin nama mereka terkenal. Harapannya, kesuksesan menyelesaikan ujian ini bisa menaikkan reputasinya, sekaligus memberinya nilai akademis yang sangat bagus. Abis pamer, dengan pedenya dia mimpin tim jalan menuju bahaya yang gak mereka tahu. Teman-temannya yang polos malah langsung setuju ngikutin dia gara-gara nama besar keluarga bangsawan Aldred. Benar-benar konyol. Oscar tidak habis pikir dengan kebodohan mereka. Sementara Lily malah memintanya untuk terus berada di dekatnya demi keselamatan, memaksa Oscar pasrah mengikuti mereka daripada dimakan monster. Gak lama kemudian, insting Oscar mendeteksi bahaya saat segerombolan monster muncul dari kegelapan. Tapi bukannya takut, si Levin malah kelihatan kesenangan pas ngelihat mereka. Di sisi lain, Oscar agak waspada tapi tetap bersiap buat bertarung. Soalnya dia emang udah gak sabar pengen dapat pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Lagian ada satu sihir yang pengen dia uji coba, jadi ini kesempatan yang pas banget. Sialnya, sebelum Oscar sempat maju, Levin malah ngalangin jalannya dan nyuruh dia mundur. Dengan sombong, dia bilang mau nunjukin cara bertarung para bangsawan. Dan nyebut pertarungan ini bukan level rakyat jelata. Oscar cuma bingung dan heran apa maksud bocah ini soal cara bertarung bangsawan. Begitu monster-monster itu menyerbu maju, Levin langsung ngeluarin tongkat sihirnya. Dia dengan percaya diri menghentakkan tongkatnya ke tanah untuk mengaktifkan sihir perisai tanah. Sihir itu memunculkan batu raksasa yang langsung menghalangi monster. Levin memanfaatkan momen ini buat beli waktu dan nyuruh teman-temannya buat bantu serang. Satu murid meluncurkan tombak angin, sedangkan satunya menembakkan tombak air, bekerja sama buat langsung ngalahin monster-monster menyeramkan di balik batu perisai bentukan Levin tadi. Oscar sendiri cuma memperhatikan dalam diam. Dia mencatat kalau Levin cuma bertugas bertahan, sedangkan teman-temannya sibuk menyerang pakai sihir. Dia akhirnya paham kalau ini maksud omong kosong Levin soal gaya bertarung bangsawan.
Padahal menurut Oscar mah semua penyihir biasa juga bertarung dengan taktik dasar kayak gini. Nah, pas Oscar lagi asyik nonton, timnya Leven malah mulai kewalahan, sampai ada satu monster yang lolos pertahanan. Bahaya banget. Monsternya langsung lari kencang nyerang Lily tapi untung aja Oscar gerak cepat. Sihir pedang api diaktifkan. Hanya dengan sekali tebas saja, Oscar berhasil melumpuhkan monster tersebut, sekaligus menyelamatkan nyawa Lily. Abis itu, Lily ngucapin terima kasih ke Oscar, dan di saat bersamaan mereka ngeliat kalau timnya Leven juga udah selesai beresin monster. Tapi teman-temannya yang lain udah pada tepar kelelahan, menyisakan Leven yang cuma pasang sihir tameng doang. Pas malam harinya, mereka mutusin buat berkemah di dalam hutan. Leven gak henti-hentinya ngejek Oscar sebagai rakyat jelata, dan bilang kalau Oscar beruntung banget bisa nonton kehebatan bangsawan bertarung. Oscar cuma iya-iyain aja, bahkan muji kerja sama sihir mereka. Leven kecewa berat reaksinya yang biasa saja, merusak kesombongan bangsawan yang baru saja ia tunjukkan. Tanpa sepengetahuan Leven, sihir gabungan kayak itu bukan yang dicari Oscar. Yang dia mau adalah jadi penyihir mandiri yang sangat kuat. Dengan sihir individu yang jauh melampaui penyihir yang ngebunuh dia dulu. Dia butuh kekuatan besar yang bisa menembus pertahanan penyihir terkuat sekalipun, termasuk kepala sekolah. Tapi dia cemas kalau latihan santai kayak sekarang gak bakal bisa bikin dia sekuat itu. Gak lama, Lily ngebuyarin lamunan Oscar sambil nawarin secangkir kopi hangat. Dia pengen berterima kasih karena udah diselamatkan. Padahal harusnya dialah yang bertugas jagain Oscar di hutan ini. Oscar bilang gak usah dipikirin, lalu mulai nanya soal sihir yang Lily pakai pas tarung tadi. Dia penasaran kenapa ada mantra yang efeknya kuat banget, tapi ada juga yang tenaganya loyo. Leven, yang nguping langsung ikutan nyamber, sok tahu ngejelasin kalau sihir bakal makin kuat kalau dekat sama penggunanya. Lily pun langsung ngomelin dia biar gak usah ikutan campur urusan orang lain. Sang bangsawan akhirnya mundur, walau tetap ngejek Oscar sebagai rakyat jelata. Sebelum pergi, baru setelah itu Lily mulai ngejelasin teori sihir yang benar ke Oscar. Kalau sihir yang lepas dari tubuh bakal menyatu lagi ke alam jadi mana biasa. Oscar langsung paham, dia akhirnya tahu kenapa sihir bisa lenyap di udara, dan otaknya mulai merancang teori sihir baru. Karena formula sihir cuma aktif kalau dapat asupan mana yang pas, Oscar jadi mikir apakah efektifan suatu sihir bisa ditingkatkan lagi. Di tengah-tengah lamunannya itu, Lily tiba-tiba mengeluh. Kalau kopi buatannya rasanya agak terlalu kental. Pemuda itu langsung menatap cangkir kopinya dan mendapat ide cemerlang berkat perkataan Lily tadi. Lily mencoba memanggilnya, tapi pikiran Oscar sudah melayang merancang teori sihir barunya. Dia akhirnya sadar kalau teori ini mirip banget sama penggunaan ki pedang. Sementara itu di bagian hutan lain, Profesor Amon lagi merhatiin tim Oscar lewat proyeksi lingkaran sihir. Semua ini rencananya. Amon sengaja melakukannya, dan dia cukup terkesan karena Leven ternyata bisa mengatasi situasi darurat tadi. Katanya keluarga Leven, klan Aldred, emang terkenal paling susah buat dihadapi. Karena Leven dirasa bakal mengganggu rencananya, Amon berniat menaikkan tingkat bahaya ujian ini. Sementara itu di perkemahan utama, Profesor Ruth lagi asyik mengawasi para murid yang lagi menginap. Para murid tampak saling merapat kedinginan selagi Ruth berjaga. Setelah mengamati mereka seharian, dia cukup kagum karena gak banyak murid yang menyerah di tengah jalan. Hal ini membuktikan analisis awalnya kalau murid angkatan tahun ini emang berbakat banget. Gak lama kemudian, Isabel datang buat gantiin shift jaganya, bikin Ruth merasa lega bisa istirahat. Sementara para murid mulai heboh melihat kedatangan Isabel yang sangat terkenal. Dia langsung sibuk memantau jalannya ujian lewat lingkaran sihir di depannya. Dasar Isabel, dia emang gak suka ngurusin orang-orang lemar. Tapi kelas 1 tahun ini ternyata tampil luar biasa. Terutama si Zazan yang bisa ngelewatin semua rintangan dengan sangat gampang. Ditambah ada murid cewek berambut prak dari kelas yang sama yang matanya gak pernah lepas dari bukunya. Tapi tiba-tiba, Isabel baru sadar kalau kelompoknya Oscar malah gak kelihatan di layar pantau. Ruth ngejelasin kalau siaran pemantau mereka lagi error. Jadi dia belum dapat kabar terbaru soal tim itu. Dia menyarankan Isabel buat nanya langsung ke Profesor Amon, tapi pas Ruth kelingukan mencari, Amon udah gak ada di sana. Kembali ke pemakaman kelima, Leven dan kelompoknya mulai beristirahat malam sementara satu orang berjaga. Namun Oscar malah masih sibuk melamun, tenggelam dalam berbagai teori sihir barunya. Dia mencoba mencari cara memanipulasi mana,
meniru gaya pendekar pedang yang memperkuat tubuh mereka memakai energi pedang. Intinya, para pendekar mengalirkan, memadatkan, dan meningkatkan energi itu dalam tubuh mereka. Tapi sebelum teori ini selesai dia pecahkan, Oscar tiba-tiba merasakan firasat bahaya yang sangat kuat. Tiba-tiba, dua penjaga berlari panik dari semak-semak menyuruh semuanya kabur. Tapi Leven tidak menganggap mereka serius, mengira itu cuma monster kroto biasa. Dia bersiap bertarung ala bangsawan sombongnya lagi. Namun, semburan api mendadak dari langit langsung membuat semua orang shock berat. Leven mulai mempertanyakan hidupnya, sementara Lily menyadari kalau itu adalah pusaran api raksasa. Dilansir setelah keheningan yang super mencekam, seekor naga raksasa mendadak muncul dari balik hutan. Disinilah kelompok Leven sadar kalau mereka benar-benar dalam masalah besar. Leven heran setengah mati kenapa seekor naga bisa muncul di ujian junior seperti ini, padahal melumpuhkan naga biasanya hanya bisa dilakukan oleh penyihir tingkat orang suci. Oscar akhirnya menyimpulkan bahwa seseorang sengaja mengincar mereka. Salah satu murid menyuruh Leven memakai kertas sihir darurat untuk minta bantuan, tapi Leven bilang kertas itu sudah dia robek sejak tadi. Karena tidak ada pilihan lain, Oscar mengusulkan agar mereka melawan naga itu saja. Lily melongo tidak percaya mendengar saran konyol tersebut, tapi Oscar menegaskan ini satu-satunya cara bertahan hidup. Mendengar itu, murid lain merasa lega, apalagi mereka punya sang bangsawan tak terkalahkan, Leven, dengan sihir pertahanan. Mereka berharap bisa bertahan sampai para profesor datang menyelamatkan mereka. Setelah keheningan canggung yang singkat, Leven tiba-tiba menancapkan tongkat sihirnya ke tanah. Dia merapal pelindung roh bumi dan membuat kepompong tanah tebal hanya untuk dirinya sendiri. Hal ini membuat semua orang tercengang, terutama para anak buahnya yang sangat berharap padanya. Leven menyebut mereka bodoh, karena tameng lemahnya tidak akan sanggup menahan amukan naga. Dia tanpa malu menegaskan bahwa dia hanya berniat menyelamatkan dirinya sendiri. Sontak, anak-anak yang tadi berharap dilindungi langsung panik setengah mati. Namun, Lily memilih mempercayai Oscar, dan dengan berani mengajak yang lain bertarung sesuai rencana Oscar, dia langsung maju memimpin dan menyerang naga itu memakai duri tanah yang tajam. Awalnya, anak-anak kegirangan berharap serangan Lily berhasil menjatuhkan si naga, tapi monster itu keluar dari debu tanpa lecet sedikit pun. Mereka sadar butuh sihir tingkat tinggi untuk bisa melukainya. Tak mau menyerah begitu saja, Lily nekat menjadi umpan dan menyuruh Oscar mencari bantuan. Namun Oscar mengabaikan perintahnya karena dia sedang fokus memikirkan langkah selanjutnya. Di saat bersamaan, salah satu murid merapal mantra sihir sembari gemetaran seperti air mancur. Sementara murid yang satunya lagi sudah pasrah total dan hanya menunggu ajal menjemput. Tepat saat si naga mulai mengumpulkan pusaran api di mulutnya, Oscar akhirnya melangkah maju. Lily memperhatikannya dalam diam sambil bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Oscar menyadari bahwa naga itu menyerap mana dari udara luar sebagai bahan bakar apinya. Walau pemandangan di depannya sangat mengerikan, Oscar tetap tenang dan malah tidak sabar ingin menguji kekuatannya sendiri melawan naga itu. Sejak zaman kuno, naga dianggap sebagai pembawa bencana karena mampu menyerap mana alam tanpa batas untuk nafas penghancurnya. Tapi dari situlah, Oscar malah merancang sebuah teori sihir yang brilian. Dia penasaran apa jadinya jika dia memadatkan dan memurnikan mana alam itu dengan cara serupa. Saat naga menyemburkan apinya, kelompok Oscar sudah pasrah bersiap menghadap yang kuasa. Sementara itu, Leven gemetaran di dalam kepompong tanahnya, berharap jadi satu-satunya orang yang selamat. Lily sangat mengkhawatirkan nyawa Oscar, tapi cowok itu tetap tenang menghadapi bahaya. Nah, kalian siap-siap kaget saat api naga menyembur kencan. Oscar meluncurkan tembakan peluru api dahsyat. Mantapnya, sihir ini menghancurkan api lawan, sekaligus langsung menembak kepala si naga sampai tawas. Hal ini membuat Lily kehilangan kata-kata hingga lututnya lemas. Menatap Oscar tidak percaya. Di tempat lain, Amon menyaksikan seluruh pertempuran itu dari cermin sihirnya. Dia tidak percaya Oscar yang cuma murid baru bisa membunuh naga dalam sekali tembak. Sebelum dia sempat menganalisis kekuatan itu, Amon merasa ada seseorang yang mengintainya. Dia pun buru-buru pergi sambil bersumpah akan menghabisi Oscar lain kali. Ini karena dia yakin hanya orang berdarah bangsawan yang pantas memiliki kekuatan itu, sedangkan Oscar hanyalah rakyat jelata yang lemah. Sementara itu, Oscar merasa puas karena teori sihir barunya terbukti berhasil.
Dia menerapkan prinsip pemurnian energi pedang pada manipulasi mana, dan hasilnya berjalan sangat lancar. Dia tahu ide gila ini terwujud berkat pengalamannya sebagai mantan pendekar pedang. Beberapa saat kemudian, dua murid tadi memeriksa jasad naga untuk memastikan kematiannya. Masih tidak percaya mereka bisa selamat. Leven yang akhirnya membuka kepompong tanahnya, ikut shock melihat rakyat jelata berhasil mengalahkan naga. Harga dirinya terluka karena bangsawan agung seperti dirinya malah diselamatkan oleh orang biasa. Lily juga masih linglung mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, Oscar limbung ke tanah, membuat Lily panik dan langsung berlari menghampiri untuk memeriksanya. Tapi Oscar menenangkan Lily bahwa dia hanya kelelahan karena terlalu memaksakan diri. Sihir tadi sangat kuat, hingga menguras energinya, membuat seluruh tubuhnya terasa terbakar hebat seolah-olah mau meledak kapan saja. Sesaat kemudian, mereka kembali ketakutan mendengar suara gemerisik dari dalam hutan. Lily khawatir ada monster kuat lain yang datang, namun ternyata itu hanyalah Isabel bersama golem raksasanya. Rupanya, dia menemukan jejak lingkaran sihir teleportasi, lalu memutuskan untuk mengikutinya. Isabel langsung menanyakan keadaan mereka. Tapi kelompok itu masih terlalu shock untuk menjawab sepatah kata pun. Oscar sempat memanggil namanya sebelum akhirnya pingsan. Saat semua orang panik mengerubuinya, Isabel menyadari keberadaan jasad naga di sana dan langsung tahu kalau murid kesayangannya ini telah melakukan aksi gila lagi. Dia bertekad menginterogasi para murid demi mengetahui cerita lengkapnya begitu kembali ke akademi. Di saat yang lain mengkhawatirkan Oscar, Leven malah sibuk mencemaskan rasa malu yang menantinya nanti. Saat matahari mulai terbenam, rombongan ini bersiap kembali ke akademi. Setelah pulih sepenuhnya, Oscar langsung menemui kepala sekolah Balsamus untuk menceritakan petualangan ekstrem mereka di hutan. Balsamus tidak menyangka Oscar bisa diserang di wilayah akademi sendiri. Dia menyadari kalau sekolahnya telah disusupi oleh penyihir kegelapan yang sengaja mengincar murid-murid dari kalangan biasa. Dia pun memuji Oscar karena berhasil selamat dari serangan itu. Oscar menjelaskan bahwa dia bertahan hidup karena tekadnya untuk jadi lebih kuat dan dengan antusias mengaku telah memahami langkah pertamanya. Namun, Balsamus justru menyarankan Oscar untuk keluar dari akademi. Dia menjelaskan situasi sekolah yang sudah tidak aman karena penyusup gila itu, lalu memintanya hidup tenang tanpa sihir di luar sana. Menurutnya, itu satu-satunya cara agar Oscar tetap hidup. Mendengar hal ini, Oscar merenungkan kehidupan masa lalunya yang terasa hampa dan tidak bahagia meski sudah meraih segalanya. Balsamus mengingatkan bahwa banyak orang di luar sana yang hidup bahagia tanpa sihir. Dia menasihati Oscar agar tidak menyia-nyiakan masa mudanya dan mencari kebahagiaan lain yang jauh lebih aman. Selagi mendengarkan, Oscar justru teringat betapa senangnya dia belajar sihir bersama Isabel di kehidupan sekarang. Tak rela melepas kenikmatan itu, dia dengan tegas menolak saran dari sang kepala sekolah. Oscar menolak keras untuk menyerah. Setelah berjuang sejauh ini, Balsamus terkejut. Namun, karena Oscar tidak berniat mengubah pendiriannya, pemuda itu hanya mengucapkan terima kasih atas perhatian tulusnya. Karena pelaku yang mengincarnya ada di dalam akademi, Oscar memberitahu Balsamus bahwa dia punya rencana matang untuk memancing mereka keluar. Hal ini memicu rasa penasaran Balsamus yang langsung menanyakan taktiknya. Oscar pun dengan berani menyatakan bahwa dia sendiri yang akan menjadi umpan untuk menyeret musuh keluar dari kegelapan. Mendengar hal itu, Balsamus kaget setengah mati dan bertanya, apakah Oscar tidak takut mati? Dengan santai, Oscar menjawab kalau dia belum ada rencana untuk menyusul para leluhurnya dalam waktu dekat ini. Jawaban konyol itu membuat Balsamus tertawa terpingkal-pingkal seolah Oscar baru saja melontarkan lelucon super lucu. Oscar heran dan bingung apa yang salah dengan ucapannya sampai kakek tua ini tertawa. Sadar Oscar kebingungan, Balsamus pun langsung meminta maaf. Karena melihat tekad bulat Oscar untuk melawan, Balsamus akhirnya setuju untuk membantunya. Mereka berdua lalu berjabat tangan erat untuk meresmikan aliansi baru ini. Setelah itu, Balsamus menyuruh Oscar untuk segera mencari tongkat sihir baru. Oscar sempat bingung, tapi saat memeriksa tongkatnya, dia sadar alat itu sudah hancur total. Akhirnya dia menemui Isabel, yang kemudian meminjamkannya sebuah tongkat sementara. Lantaran Oscar berniat membeli yang baru, Isabel memberinya tongkat pemula lainnya. Oscar sempat bertanya, apakah penyihir wajib memakai tongkat? Isabel menjelaskan
Kalau menulis langsung pakai jari itu rasanya sangat sulit. Demi memberi contoh nyata, Isabel mencelupkan jarinya ke tinta, lalu menjelaskan kalau tongkat sihir itu ibarat pena dan mana adalah tintanya. Singkatnya, formula sihir bisa saja digambar tanpa alat bantu, tapi hasilnya akan sangat berantakan. Isabel menegaskan, kalau ingin menciptakan sihir yang indah, penyihir harus modal membeli alat tulis yang bagus. Usai berdiskusi dengan Isabel, Oscar bersiap pergi mencari tongkat baru. Sambil menunggu di gerbang akademi, dia memandangi tongkat lamanya dengan heran, karena alat itu langsung hancur hanya dalam satu pertempuran saja. Dia curiga alat itu tidak sanggup menahan aliran mana besar yang dia rapalkan saat melawan naga kemarin. Sebelum sempat melamun lebih jauh, suara nyaring Lili tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Gadis itu meminta maaf karena datang terlambat, dan Oscar juga merasa tidak enak karena sudah mengganggu hari liburnya. Untuk menemaninya, Lili tersenyum manis dan mengaku tidak keberatan karena dia juga ingin belanja. Mereka pun bergegas pergi bersama demi misi berburu tongkat sihir. Sesaat kemudian, mereka sampai di toko pertama dan Oscar langsung takjub melihat jajaran tongkat sihir yang melimpah. Sang pemilik toko pun dengan sombongnya mulai memamerkan koleksi andalannya. Pria itu mengeluarkan salah satu tongkat termahal yang dihiasi permata mawar yang berkilauan. Dia bahkan menjamin tongkat ini bakal membuat Oscar terlihat sangat berwibawa di depan orang lain. Oscar jadi penasaran, apakah permata mahal ini punya efek sihir khusus. Namun, Lili dengan berbisik mengingatkannya untuk melihat label harganya terlebih dahulu. Sontak saja rahang Oscar langsung topot saat melihat angka gila yang tertera di sana. Lili mengajak Oscar pindah toko karena harga di sini benar-benar di luar nalar mereka. Sialnya, toko berikutnya malah jauh lebih mahal hingga membuat mereka lari terbirit-birit. Setelah bolak-balik kabur dari beberapa toko, mereka berdua akhirnya nyaris menyerah. Kalian tahu kan rasanya jadi orang miskin? Itulah yang dirasakan Oscar saat menyadari dompetnya tidak akan sanggup membeli tongkat sihir apapun. Gadis itu menjelaskan kalau barang-barang itu mahal karena mayoritas penyihir berasal dari kaum bangsawan yang gengsinya sangat tinggi dan suka pamer penampilan. Merasa bersalah, Oscar meminta maaf karena telah membuang waktu Lili dan berniat mencari sendiri. Tapi gadis itu menolak pergi dan berjanji akan setia menemani sampai dapat. Mereka pun melanjutkan pencarian hingga akhirnya Oscar tidak sengaja menemukan sebuah toko kecil di sudut jalan. Akan tetapi seorang pedagang lain tiba-tiba memperingatkan mereka agar tidak masuk ke sana. Saat Oscar menanyakan alasannya, pria itu menyebut sang pemilik toko sudah gila dan suka memaksa pembeli membeli barang aneh. Oscar terdigat memandangi toko itu sejenak, lalu nekat memutuskan untuk tetap masuk meski sudah diperingatkan. Lili panik dan berusaha menahannya, karena takut mereka tidak akan diizinkan keluar hidup-hidup sebelum membeli sesuatu dari sana. Tapi dasar babak, Oscar malah mengabaikan nasihat itu dan membuka pintunya dengan santai. Dia berpikir, kalau toko yang hampir bangkrut seperti ini, biasanya malah menjual barang asli. Begitu masuk, suasana gelap dan mencekam langsung membuat bulu kuduk Lili merinding. Di sudut ruangan, tampak sang pengrajin bernama Rod sedang sibuk mengukir kayu dan langsung bertanya tanpa sedikit pun menoleh. Oscar menjawab kalau dia berniat membeli tongkat baru. Mendengar hal itu, Rod langsung melempar peralatannya dan heran mengapa mereka malah memilih tokonya yang kumuh ini dibanding toko besar lainnya. Dia lalu menatap tajam sambil menggenggam pisau ukir. Namun Oscar sama sekali tidak merasa terancam. Setelah saling tatap beberapa detik, Rod tiba-tiba menjadi sangat agresif. Dia langsung melempar pisau tajam itu ke arah Oscar sambil berteriak marah karena merasa bisnisnya sedang dipermainkan. Dengan gerakan cepat Oscar berhasil menghindar, sementara Lili hanya bisa melongo ketakutan. Oscar menegaskan kalau kedatangannya bukan untuk bermain-main, tapi ucapan itu malah membuat Rod makin murka dan berteriak ogah melayani seorang pendekar pedang. Sang tokoh utama terkejut mendengarnya, sedangkan Lili yang sudah sangat ketakutan terus merengek dan memaksa Oscar untuk segera pergi dari toko gila ini. Di luar dugaan, Oscar justru tersenyum lebar dan berkata ingin tetap tinggal karena menganggap Rod sangat unik. Lili geleng-geleng kepala melihat kelakuan ajaib temannya yang mau membeli barang di tempat sekacau ini. Bahkan Rod yang tadi berlagak sangar pun dibuat heran setengah mati. Kemudian Oscar bertanya dari mana Rod tahu kalau dia adalah pendekar pedang. Rod pun menyipitkan matanya dan mulai mengamati postur tubuh Oscar secara perlahan. Pria paruh baya itu lalu menjelaskan
kalau tubuh Oscar condong ke kanan, yang berarti dia biasa membawa beban berat di sebelah kirinya. Bagi Rod, kebiasaan menumpu tubuh seperti itu adalah ciri khas mutlak seorang pengguna pedang sejati. Mendengar itu, Oscar sangat kagum dengan ketajaman analisis pengrajin tua tersebut. Lily mencoba membantah ucapan itu, namun Oscar langsung mengangkat tangannya agar gadis itu diam. Dia benar-benar tidak menyangka kalau insting Rod bisa sekuat itu hanya dalam sekali lirik saja. Setelah hening sejenak, Oscar berterus terang kalau dia sebenarnya baru saja mempelajari sihir. Rod terperangah tidak percaya saat tahu pemuda ini baru berlatih selama 6 bulan saja. Pemuda itu beralasan kalau postur tubuhnya terbentuk karena ayahnya selalu menempa dia dengan keras untuk menjadi ahli pedang. Akibatnya, refleks dan kebiasaan masa kecilnya itu masih sangat membekas hingga sekarang. Lily ikut meyakinkan Rod kalau Oscar memang murid resmi di Akademi Sihir bersamanya. Rod pun akhirnya bertanya kenapa dia mencari tongkat baru, dan Oscar menjawab kalau senjata lamanya sudah hancur lebur menjadi abu. Dia menyodorkan sisa pecahan tongkatnya ke Rod, yang langsung menyimpulkan kalau mainan itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah diteliti lebih dalam, Rod menjelaskan kalau sirkuit sihir di bagian dalamnya telah retak parah. Kerusakan itu dipicu oleh aliran mana yang terlalu berlebihan saat dirapalkan. Karena Oscar terlihat bingung, Rod pun menjelaskannya secara detail bahwa tongkat berukuran besar memang menampung banyak mana, tapi sangat sulit untuk dikendalikan. Penggunaan tongkat besar menuntut tingkat presisi tinggi yang tentu saja merepotkan bagi pemula. Rod menambahkan bahwa model tongkat sederhana berukuran kecil sangat cocok untuk latihan awal karena lebih fleksibel dan mudah digenggam. Dia juga mengingatkan kalau para profesor akademi memakai model tongkat yang lebih rumit karena tingkat keahlian sihir mereka sudah berada di level berbeda. Mendengar itu, Oscar takjub karena ternyata tongkat pemula tidak sanggup menahan beban dari teori sihir barunya yang luar biasa. Dia pun meminta rekomendasi produk yang cocok. Namun Rod menegaskan kalau dia belum memutuskan untuk menjual apapun padanya. Oscar dan Lily kaget karena mengira si kakek galak ini sudah mulai melunak kepada mereka. Nah sekarang, Ruth tiba-tiba menunjuk ke arah rak pajangan dan menantang Oscar untuk memilih sendiri tongkat terbaik di sana. Rod hanya mau bertransaksi jika pilihan Oscar bisa memuaskan seleranya. Pemuda itu mulai memindai rak pajangan satu persatu, sementara Lily tampak menahan napas karena sangat tegang. Jantung Lily berdegup kencang karena dia tahu kualitas tongkat diukur dari bahan dasar pembuatannya. Pada dasarnya, senjata sihir berbahan langka harganya selangit karena memiliki tingkat afinitas mana yang jauh lebih superior. Tepat pada saat itu, sebuah tongkat sihir di rak paling atas mencuri perhatian Lily. After mengamatinya dengan teliti, dia terkejut karena menyadari alat itu terbuat dari kayu suci Haganami yang sangat legendaris. Lily tahu betul nilai tongkat itu setara dengan biaya hidup mewah selama setahun penuh. Dalam hati, dia terus berdoa agar Oscar peka dan bisa menyadari keberadaan barang antik tersebut. Sayangnya, doa tulus itu tidak terkabul karena selera Oscar memang agak bermasalah. Matanya justru tertuju pada sebatang tongkat paling jelek di sana. Dia mengambilnya, lalu mengayunkannya dengan gembira layaknya menang lotre, sembari mengumumkan kalau dia memilih tongkat butut tersebut. Sontak saja Lily langsung kehilangan kata-kata. Begitu juga dengan Rod yang dibuat melongo. Gadis itu buru-buru menunjuk ke tongkat kayu Haganami yang mahal dan memohon agar Oscar mengubah pilihannya. Namun Oscar beralasan kalau dia diminta untuk memilih tongkat yang bagus, bukan yang paling mahal di toko. Lily kebingungan menebak kriteria bagus versi temannya itu, sementara Rod mulai bertanya kenapa dia memilih jenis itu. Oscar menjawab dia memilih tongkat itu hanya karena merasakan kehangatan yang aneh. Rod menyahut itu cuma tongkat tua yang sudah usang, tapi Oscar menegaskan fisiknya masih utuh sempurna. Senjata rusak pas bertarung? Itu adalah mimpi buruk paling mengerikan di medan perang. Oscar menilai fungsi tongkat itu sama sekali tidak menurun walau luarnya babak belur. Dia bahkan merasa pembuatnya mendesain tongkat ini dengan sangat memahami kebutuhan si pengguna. Rod sangat kagum mendengar analisis Oscar lalu melangkah pergi begitu saja, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Sebelum kakek itu menjauh, Oscar sempat menanyakan harga jualnya. Namun Rod menegaskan barang itu tidak dijual karena merupakan peninggalan sang putra tercinta. Mendengar hal itu, mereka berdua langsung tersentak heran. Lily bingung kenapa barang pajangan tidak dijual. Rod pun menyahut pelan,
karena pemiliknya sudah hancur duluan sebelum tongkatnya rusak. Namun, dia enggan bercerita lebih banyak soal kematian putranya. Kakek itu hanya berpesan bahwa benda tersebut sudah terlalu usang dan tidak layak lagi disebut sebagai tongkat sihir yang bagus. Rod kembali ke meja kerjanya, sementara Lily mengajak Oscar pergi. Lily bahkan berjanji bakal menemani sahabatnya itu sampai berhasil menemukan tempat lain yang menjual tongkat sihir berkualitas tinggi. Oscar agak kecewa karena obrolan seru mereka harus berakhir tanpa hasil. Namun saat mereka berbalik arah untuk keluar, Ruth tiba-tiba memanggil kembali hingga membuat Oscar kaget. Rod menyuruhnya menunggu sebentar karena dia ingin mengambilkan tongkat yang benar-benar cocok. Mendengar hal itu, Lily dan Oscar langsung kegirangan karena usaha keras mereka membuahkan hasil manis. Begitu Rod berjalan ke belakang, Lily langsung menghela napas lega dengan sangat panjang. Gadis itu mengaku sangat tegan sejak awal mereka menginjakkan kaki di toko tersebut. Oscar pun meminta maaf karena sudah merepotkannya. Lalu bertanya apakah Lily penasaran dengan wujud tongkatnya nanti. Sayangnya mental Lily masih agak terguncang, sehingga dia tidak terlalu menikmati petualangan aneh ini. Meski begitu, dia tahu betul kalau Oscar justru sedang sangat menikmati setiap momennya. Tiba-tiba saja Amon masuk ke dalam toko dan langsung melongo saat melihat mereka ada di sana. Oscar dan Lily tidak kalah terkejut melihat kehadiran sang profesor. Aura tegang langsung menyelimuti ruangan pas Amon mencengkeram cambuknya erat-erat. Kalian bisa bayangkan betapa canggungnya Lily yang malah tersenyum polos menanyakan tujuannya datang ke toko. Amon menjawab seadanya tepat saat Rod kembali dan menyapanya dengan ramah. Amon hanya mengangguk singkat lalu buru-buru kabur seperti orang yang sedang dikejar penagih utang keliling. Amon beralasan akan kembali nanti karena Rod sedang melayani pelanggan lain. Lily mencoba mengejarnya untuk berpamitan. Namun sang profesor sudah lari menjauh. Lily jadi khawatir kehadiran mereka malah mengganggu urusan sang guru. Selama momen aneh itu berlangsung, Oscar hanya diam dan mengamati situasi dengan tenang. Tidak lama kemudian, Rod membersihkan tongkat sihir pilihannya, lalu menyerahkannya kepada Oscar sebagai senjata baru. Mata Oscar langsung berbinar bahagia saat melihat wujud fisik tongkat yang sebenarnya biasa saja itu. Di sisi lain, Lily langsung menyadari kalau senjata tersebut terbuat dari kayu pohon legendaris. Usut punya usut, pohon raksasa ini hanya tumbuh di sebuah negara kepulauan misterius. Batangnya tidak akan pernah membusuk di cuaca ekstrem apapun. Daunnya selalu bersinar indah dan rantingnya berganti secara alami setiap beberapa puluh tahun sekali. Lily benar-benar syok mendapati ada tongkat sihir yang dibuat dari ranting pohon origin tersebut. Maklum saja, bahan itu dikenal sangat langka dan merupakan harta karun bernilai tinggi bagi para penyihir. Rod kagum karena Lily ternyata punya wawasan yang sangat luas. Dia kemudian menjelaskan bahwa tongkat ini sanggup menahan aliran energi mana dalam jumlah yang sangat gila. Hanya poin itu yang bikin Oscar tertarik dari sekian banyak kelebihan yang ada. Tapi sebelum dia kesenangan, Lily langsung menamparnya dengan kenyataan dompet mereka benar-benar tipis habis terkuras di toko-toko sebelumnya. Semangat Oscar seketika anjlok begitu tersadar dari mimpinya. Namun tanpa diduga, Rod tetap menyodorkan senjata berharga itu secara cuma-cuma karena tongkat tersebut memang dibuat khusus untuk mendiang putranya yang telah tiada. Niatnya mau diberikan saat putranya pulang dari garis depan pertempuran. Namun sayang, takdir berkata lain karena anak itu gugur terlebih dahulu. Oscar menerima tongkat itu dengan sangat hati-hati layaknya memegang sebutir telur rapul. Sementara Rod menegaskan bahwa dia sama sekali tidak butuh bayaran. Karena mereka berdua hanya terdiam heran, Rod dengan tegas mengulangi ucapannya. Dia tidak berniat menjual tongkat lain karena memang tidak ada barang di tokonya yang cocok dengan aliran mana milik Oscar. Setelah yakin, Oscar menggenggam erat senjata barunya, lalu berterima kasih dengan sangat tulus. Rod segera mengibas tangan menyuruhnya langsung mengetes alat tersebut. Oscar pun memejamkan mata sambil mengalirkan energi sihirnya ke dalam tongkat. Rod mengamati dengan saksama saat Oscar mulai terhubung dengan senjata barunya. Di saat bersamaan, Oscar merasakan sebuah sensasi asing yang sangat aneh mengalir di sekujur tubuhnya. Meski baru pertama kali menyentuhnya, getaran energi itu terasa sangat familiar seolah dia sudah menggunakannya bertahun-tahun. Begitu prosesnya selesai, Rod langsung membentak mereka berdua untuk segera angkat kaki agar tidak mengganggu pelanggan asli yang mau belanja. Sebelum keluar toko, Oscar sempat menanyakan tentang kehadiran Amon tadi. Dia bertanya
apakah sang profesor memang sering mampir ke sana. Beberapa hari kemudian, teman-teman sekelas Oscar mulai berbisik-bisik saat melihat kedatangannya bersama Lily. Mereka sibuk menggosipkan insiden mengerikan di makam kelima kemarin. Pihak sekolah sendiri berdalih bahwa kecelakaan itu murni akibat kerusakan pada lingkaran sihir teleportasi. Mereka bahkan sibuk mengolok-olok Levin yang bertingkah sangat pengecut saat bahaya datang menyerang kelompok mereka. Tiba-tiba saja suara lecutan cambuk yang sangat nyaring menggema di dalam ruangan, hingga membuat seisi kelas langsung bungkam seketika saat Amon melangkah masuk. Dengan wajah pucat, seisi kelas langsung meminta maaf bersamaan, sementara Oscar menatapnya dengan sangat tenang. Rod sempat bercerita kalau Amon adalah kapten dari pasukan putranya dulu. Ternyata Amon berada tepat di lokasi kejadian saat putra Rod gugur di medan perang. Bahkan dialah yang mengantarkan kabar duka tersebut. Amon juga yang membawa pulang tongkat usang milik almarhum sebagai kenang-kenangan terakhir. Lily sampai berkaca-kaca saat mendengar kisah pilu tersebut. Apalagi Rod terus memuji Amon sebagai sosok berhati emas yang selalu bersikap ramah pada putranya yang hanya seorang rakyat biasa. Padahal Amon berstatus bangsawan tinggi. Oscar langsung tertegun lalu berasumsi bahwa putra Rod pastilah penyihir yang sangat hebat, jauh melebihi rata-rata kaum bangsawan. Melihat kondisi tongkat usangnya yang begitu legendaris, Rod sempat terkejut dan heran bagaimana anak muda di depannya ini bisa langsung menebak kehebatan putranya. Berkat seluruh cerita kakak tersebut, Oscar akhirnya berhasil memecahkan teka-teki besar yang selama ini mengganjal di kepalanya. Nah, semua kepingan teka-teki ini akhirnya menyatu di otak Oscar. Dia sekarang benar-benar yakin kalau guru ini adalah dalang utama di balik insiden maut kemarin. Oscar tetap bersikap biasa saja, karena Amon belum sadar kalau kedoknya sudah terbongkar. Oscar berniat memanfaatkan situasi ini untuk menyerang balik terlebih dahulu. Di tempat lain, Amon tampak sedang menghubungi organisasi rahasianya menggunakan lingkaran sihir komunikasi. Suara misterius yang terdengar sangat menyeramkan memuji keberhasilan Amon saat bertugas di medan perang kemarin. Mereka sangat puas karena kinerjanya benar-benar luar biasa dan jauh melampaui ekspektasi awal organisasi. Suara itu juga memperingatkan agar dia segera memberikan hasil yang sama di Akademi Sihir tempatnya mengajar sekarang. Amon terlihat sangat tegang, walau tetap menjawab akan menyelesaikan tugas tersebut secepat mungkin. Seolah mengendus keraguan Amon, suara itu bertanya, apakah misi sekolah lebih sulit dibanding medan perang? Amon cepat-cepat membantah, sementara organisasi menegaskan mereka butuh hasil instan. Begitu panggilan sihir terputus, Amon hanya bisa berdiri terpaku dengan wajah yang penuh rasa cemas. Sementara itu di ruang kepala sekolah, Oscar langsung membongkar semua temuannya kepada Balsamus yang langsung shock mendengar nama Amon sebagai pelakunya. Balsamus sulit percaya karena Amon terkenal sebagai pahlawan yang rela mengorbankan nyawa demi melindungi rekan prajuritnya. Oscar membenarkan reputasi hebat itu, namun dia tetap meyakini analisisnya sendiri tanpa keraguan sedikit pun. Melihat keyakinan kuat di mata muridnya, Balsamus akhirnya memilih percaya meskipun dia menegaskan tidak bisa bertindak gegabah tanpa adanya bukti-bukti yang sangat konkret. Dengan santai Oscar bilang kalau dirinya sendiri yang bakal jadi barang bukti. Balsamus jelas bingung, tapi Oscar menjelaskan rencana gilanya untuk memancing Amon menyerang lagi seperti saat latihan dulu. Dia mau membuat situasi sepi saksi agar Amon terpancing keluar dari sarangnya. Oscar sangat yakin kalau Amon tidak bakal melewatkan kesempatan emas ini untuk menghabisinya. Saat Balsamus sedang memikirkan ide itu, matanya tidak sengaja melihat selembar kertas di mejanya. Ternyata itu misi pengawalan Putri Kekaisaran, kesempatan emas yang sangat pas untuk memasang jebakan sesuai usulan Oscar. Usut punya usut, Putri Kekaisaran yang bernama Ariel ini seharusnya masuk kelas 1. Tapi pendaftarannya terpaksa ditunda akibat efek samping sihir keturunan kerajaan yang cukup merepotkan. Saat jam pelajaran, Ruth menceritakan kondisi pelik Ariel dan langsung mengumumkan misi khusus untuk mengawal sang putri kembali ke sekolah. Singkatnya, satu tim bakal dikirim ke ibu kota kerajaan untuk menjemput dia pulang. Ruth mengumpulkan murid-murid paling berbakat di kelas 1, mulai dari Oscar, Sasan, sampai gadis pendiam yang hobinya cuma membaca buku. Bagi Oscar, misi ini sangat sempurna untuk memancing Amon keluar. Setelah menjelaskan detail misi pengawalan, Ruth bertanya, apakah ada pertanyaan? Dan si Zazan langsung angkat tangan. Seperti biasa, dia mulai cari gara-gara dengan rakyat jelata favoritnya, Oscar.
Zazan bertanya, apakah kekuatan Oscar sebanding dengan mereka yang dianggap jenius di luar dugaan. Ruth membenarkannya dan malah bilang, kalau kemampuan Oscar sekarang sudah jauh melampaui level kelas mereka. Mendengar itu, Zazan langsung shock berat. Si gadis kutu buku tetap cuek bebek. Tentu saja Zazan menolak keras penilaian objektif dari Ruth. Dengan sombong dia bilang, kalau Oscar cuma sekelas magang mana yang bahkan tidak bisa sihir dasar. Di sisi lain, Oscar tetap tenang saja mendengar ocehan meremehkan itu. Mirip bocah iri, Zazan mengeluh tidak paham kenapa semua orang memuji Oscar yang bakatnya biasa saja. Mulai dari Isabel, kepala sekolah, sampai sekarang Ruth juga ikutan memujinya. Dia sama sekali tidak sudi menerima nilai latihan lapangan kemarin, di mana Oscar menduduki peringkat teratas. Karena emosi, Zazan menantang Oscar berduel untuk membuktikan kekuatan yang digilai semua orang itu. Oscar sendiri sempat kaget, karena dari tadi dia cuma diam dan tidak mau cari masalah. Ruth pusing melihat timnya malah bertengkar seperti anak manja sebelum misi dimulai. Demi menjaga kekompakan, Ruth akhirnya mengizinkan duel itu dengan syarat yang kalah bakal dicoret langsung dari misi pengawalan. Tanpa ragu Zazan langsung setuju, sedangkan Oscar cuma bisa pasrah di pojokan bagaikan karakter figuran biasa. Belum sempat mencerna situasi, tahu-tahu Oscar sudah berdiri di arena pertandingan tanpa persetujuannya sendiri. Sambil menatap tongkat sihirnya, dia heran kenapa nasibnya bisa sapes ini. Saat Oscar masih merenungi takdirnya, Zazan bersiap pamer. Dia sombong sekali sebagai seorang bangsawan. Begitu mengangkat tongkatnya, Zazan merapalkan sihir bongkahan es raksasa tepat di atas kepala musuhnya, lalu berteriak menyuruh Oscar bersiap merasakan amarahnya. Tapi Oscar memutuskan menghadapi duel ini dengan serius, karena target aslinya jauh lebih besar. Lagi pula kalah bukanlah pilihan, karena dia butuh misi ini, demi memancing Amon keluar. Simak terus, disinilah pertarungan mereka dimulai. Meski selalu dipuji sebagai jenius berbakat dari keluarga Gelonsai, Zazan sebenarnya memendam rasa tidak percaya diri yang cukup mendalam. Dia seorang perfeksionis yang tidak pernah merasa puas dengan kemampuannya sendiri. Padahal di antara para penyihir es, keluarga Gelonsai dikenal sebagai klan terkuat. Tapi jika dibanding kakaknya yang sempurna, Zazan merasa tidak ada apa-apa, sehingga dia harus berlatih 2 kali lebih keras. Dia sangat terobsesi untuk memenuhi ekspektasi orang-orang, sekaligus menyusul pencapaian luar biasa sang kakak. Intinya dia menantang Oscar, demi membuktikan kelayakannya menyandang nama besar Gelonsai. Zazan langsung meluncurkan tombak es mematikan, tapi Oscar menghindarinya dengan sangat lincah. Zazan memuji kelincahannya, dan mulai menaikkan tempo serangan, dengan sihir pembeku besar. Tangan dan tongkat Oscar langsung membeku, tapi dengan cepat Oscar merapalkan sihir ati, untuk membebaskan dirinya dengan mudah. Pemuda itu terkejut melihat sihir pembekunya hancur secepat itu. Mereka berdua pun saling melempar pandangan tajam, menunggu siapa yang bakal menyerang duluan. Sementara itu, Ruth mengamati dari jauh, sedangkan si gadis kutu buku tetap duduk santai tanpa peduli dengan keributan ego co-op di depannya. Ruth cukup kagum melihat Oscar bisa melelehkan Zazan menggunakan kobaran api. Dia menyadari kalau gerakan bertarung Oscar terlihat sangat tenang layaknya petarung berpengalaman. Tapi menurut analisisnya, kapasitas mana milik Zazan masih jauh lebih besar. Cepat atau lambat, Oscar pasti akan kewalahan menghadapi gempuran tanpa henti itu. Benar saja, Oscar langsung terkepung oleh puluhan tombak es tajam. Merasa menang, Zazan dengan sombong memuji bakat Oscar sebagai rakyat jelata, tapi mengklaim itu tidak ada apa-apanya dibanding pengalaman bertahun-tahun miliknya. Penyihir sombong itu merapalkan sihir tombak es pamungkasnya demi mengakhiri perlawanan Oscar secepat mungkin. Tapi tunggu dulu, kejadian aneh mendadak terjadi sampai membuat si gadis kutu buku mendongak dari bukunya. Ruth melongo kaget melihat Oscar bangkit diselimuti mana pekat. Oscar malah meminta maaf karena sudah membuat Zazan menunggu lama seolah-olah dia baru selesai pemanasan. Penjelasan santai ini sukses membuat Zazan kebingungan setengah mati. Dengan penuh percaya diri, Oscar menyatakan gilirannya menyerang, tapi Zazan mengejeknya sudah terlambat untuk pamer. Zazan melepaskan serangan pamungkas berupa penjara segel es untuk mengunci gerakan Oscar. Serangan mendadak ini cukup mengejutkan Oscar, karena rupanya jebakan tersebut sengaja disembunyikan di balik tombak es sebelumnya. Tapi dia tetap tenang, karena proses pengumpulan mananya sudah rampung sempurna. Penjara es milik Zaza sekarang cuma dianggap mainan bocah saja baginya. Dia yakin tongkat sihir barunya
bisa menahan jurus yang sama yang menumbangkan naga waktu latihan dulu. Begitu es itu mendekat, Oscar merapalkan pedang api dan menghancurkannya berkeping-keping sekali tebas. Zazan langsung melongo melihat jurus andalannya hancur total. Ruth ikut terpaku, dan bahkan si gadis kutu buku sekarang mulai serius menonton pertarungan mereka. Sebaliknya, Oscar justru sangat kegirangan, karena kekuatan sihirnya bekerja persis seperti dugaannya. Aliran mana membuat tubuhnya terasa enteng dan rapalan sihirnya keluar tanpa jeda sama sekali. Ketika Oscar sedang menikmati sensasi hebat ini, Zazan justru ketar-ketir, karena sihirnya tidak mampu bertahan. Dia tidak percaya sihir pertahanannya bisa ditembus semudah itu oleh rakyat jelata. Sebelum sempat mengumpat, Oscar perlahan berjalan mendekat ke arahnya. Melihat sosok Oscar yang kian dekat, memori Zazan mendadak melayang ke masa lalu, saat dia sangat terobsesi, menjadi seperti kakaknya. Padahal kakaknya selalu menganggap pujian Zazan itu terlalu berlebihan, karena di luar sana masih ada banyak orang luar biasa yang bisa membuat mereka terlihat tidak berarti apa-apa. Kini, melihat kehebatan Oscar yang berdiri tepat di hadapannya, Zazan akhirnya paham apa maksud dari nasihat sang kakak. Akhirnya Oscar maju selangkah lagi, dan tepat saat dia mengangkat tongkatnya untuk menyerang, Ruth langsung menghentikan duel itu karena pemenangnya sudah sangat jelas terlihat. Wasit menghentikan pertandingan sementara Zazan menyerah diam-diam, menatap tongkat sihir yang mengarah tepat ke dadanya. Di tempat lain, Leven mengamuk sejadi-jadinya, mempertanyakan arti hidupnya sendiri. Setelah pelatihan lapangan, kabar tentang kepengecutannya menyebar cepat ke seluruh sekolah, membuat semua orang menjelek-jelekannya. Leven muak dengan tatapan sinis semua orang, dan dia menyalahkan Oscar atas semua kehinaan ini. Ketukan tiba-tiba di pintu membuarkan lamunannya, membuat Leven membuka pintu dengan kesal sambil berteriak kencang. Namun, amarahnya langsung menguap begitu melihat Profesor Amon berdiri di sana. Keesokan harinya, saat Zazan masuk ke kelas, tatapannya langsung beradu dengan Oscar untuk beberapa saat. Setelah duel kemarin, Zazan akhirnya mengaku bahwa dia sangat iri pada Oscar. Dia tidak bisa menerima latihan kerasnya bertahun-tahun hancur lebur begitu saja, hanya karena bakat alami Oscar. Meskipun Oscar sempat menawarkan bantuan, Zazan menolaknya mentah-mentah dan bersumpah akan melampaui pemuda itu suatu hari nanti. Meski Oscar menerima tantangan itu dengan senang hati, dia juga berniat untuk terus melesat jauh hingga bakatnya tidak bisa dikejar siapapun. Dengan posisi yang aman dalam misi pengawalan, Oscar bersiap menghadapi Amon keesokan harinya. Di tengah pelajaran, Ruth tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan mengadakan sesi pengukuran mana sekali lagi. Tepat saat itu, Leven masuk kelas dengan santai, tampak lebih tenang, dengan lengan kanan dibalut perban. Ruth menegurnya karena terlambat, tapi Leven benar-benar mengabaikannya begitu saja. Dia berjalan lurus ke bangkunya, menghiraukan semua bisik-bisik tetangga dan ejekan murid lain. Langkahnya sempat terhenti saat melihat Oscar, sebelum akhirnya duduk diam tanpa menyapa. Oscar merasa ada yang tidak beres dan penasaran dengan apa yang terjadi pada lengan Leven. Tak lama kemudian, Ruth menyuruh sisi kelas Dian agar bisa memulai tes mana. Usai kelas, Lily memuji Oscar yang bisa meningkatkan kapasitas mana secepat itu. Oscar bilang ini semua berkat tongkat sihir barunya yang terasa menyatu dengan dirinya. Lily jadi kepikiran untuk beli tongkat baru juga di toko rob. Tiba-tiba Leven mencegatnya, menarik perhatian murid lain yang langsung berbisik mengejek di belakangnya. Alih-alih mengajak ribut, Leven justru meminta Oscar mengajarinya cara untuk menjadi lebih kuat. Kaget setengah mati, Oscar bertanya apa maksud ucapannya. Kesan, Leven menyuruhnya berhenti pura-pura bodoh, karena dia sudah tahu rahasia besar Oscar. Ucapan itu langsung membuat Oscar waspada dan bertanya-tanya rahasia apa yang sebenarnya diketahui Leven tentang dirinya. Beberapa saat kemudian, Oscar mengikuti Leven ke area latihan dan terkejut karena Leven bahkan menyewa tempat itu untuk pertemuan malam mereka. Karena butuh kejelasan, Oscar bertanya rahasia apa yang dimaksud, tapi Leven malah menuduhnya pura-pura tidak tahu. Leven menduga bahwa kekuatan dahsyat yang digunakan Oscar untuk mengalahkan naga kemarin adalah pemberian dari orang lain. Oscar makin bingung dan merasa Leven cuma membual omong kosong belaka. Hal ini membuat Leven makin naik pitam karena mengira Oscar sedang mempermainkan kecerdasannya sebagai seorang bangsawan. Dia mulai berteriak histeris, meratapi nasibnya yang selalu dianggap bodoh oleh semua orang. Tiba-tiba, perban di tangannya robek saat lengannya membengkak hebat.
berubah menjadi tangan monster mengerikan penuh duri tajam. Coba lihat ini Oscar, sampai melongo tidak percaya melihat perubahan bentuk mengerikan itu secara langsung. Bahkan Laven sendiri panik dengan perubahan ini. Mungkin karena dia lupa membaca syarat dan ketentuan sebelum menerima kekuatan. Oscar bergegas memeriksanya. Tapi Laven benar-benar buta soal situasi tubuhnya sendiri. Dikira bakal sekeren baju besi Iron Man, Laven mengeluh karena lengannya tidak sesuai pesanan. Sialnya, lengan tiruan kualitas murah itu terus bermutasi dan menyiksanya dalam rasa sakit yang luar biasa. Di saat bersamaan, duri-duri raksasa melesat keluar dari tanah, hampir saja menusuk Oscar layaknya ayam panggang. Untungnya, dia berhasil menghindar dengan lincah sambil terus mengawasi gerak-gerik Laven. Oscar menyadari gerakan Laven tampak tidak wajar, seperti boneka yang dikendalikan. Mengingat ucapan Laven soal mendapat kekuatan misterius, Oscar akhirnya bisa menebak siapa dalang di balik semua ini. Sementara itu, Laven terus meratapi nasib malangnya dan menolak mengakui kesalahannya saat pelatihan lapangan dulu. Dia merasa tindakannya untuk bertahan hidup sendirian bukanlah hal yang salah. Seolah tersadar akan dosa masa lalunya, pada anggota tim, Laven berteriak bahwa dia sebenarnya ingin melindungi semua orang andai dia punya kekuatan. Saat dia sedang lengah, Oscar langsung memanfaatkan celah itu untuk menyerang. Laven mengayunkan lengan monster jeleknya. Tapi Oscar dengan mudah menghindari serangan kasar itu. Sebelum Laven sempat membalas, Oscar bergerak cepat ke belakang, memukulnya hingga pingsan, lalu membaringkannya perlahan di tanah. Setelah itu, dia berteriak marah pada Amon, karena tega memanfaatkan murid tidak bersalah demi ambisinya. Oscar yakin, Amon sedang mengawasi dari dekat, lalu menyuruhnya keluar menunjukkan diri. Saat kawanan gagak mulai berputar di atas kepalanya, Amon mendadak muncul di tengah kepungan burung hitam itu. Sambil memegang pecut, dia memaki Oscar sebagai rakyat jelata yang tidak tahu sopan santun dari atas langit. Dia bahkan dengan santai menceritakan skenario bohong yang akan dia laporkan pada pihak akademi setelah melenyapkan Oscar. Rencananya, dia akan melapor bahwa Oscar dan Laven mengalami kecelakaan fatal saat sedang latihan bersama. Malas mendengar dongeng fiktif itu, Oscar langsung menyemburkan sihir api, tapi Amon memadamkannya dengan sangat mudah tanpa usaha berarti. Merasa terganggu dengan serangan api barusan, Amon mengancam akan membuat Oscar berlutut memohon ampun. Dia langsung memanggil sekawanan serigala bayangan yang melesat cepat untuk mencabik-cabik Oscar. Nah, disinilah segalanya mulai rumit, karena Oscar teringat peringatan dari kepala sekolah Balsamus soal sihir pengendali monster berbahaya milik Amon. Amon mengukir formula sihir di tubuh monster mati agar bisa digerakkan sesuka hatinya. Untungnya, jumlah pelayan yang bisa dia kendalikan sekaligus sangat terbatas. Balsamus memberitahu bahwa kunci menghadapi situasi ini adalah mengabaikan Amon dan fokus menghabisi monster pelayannya dulu. Dia juga memperingatkan Oscar untuk tetap waspada, karena penyihir tingkat tinggi sekelas Amon pasti punya trik rahasia lainnya. Meskipun kepala sekolah sudah melarangnya keras untuk menghadapi Amon sendirian, Oscar kini benar-benar terjepit tanpa pilihan lain. Rencana awalnya adalah menyusun taktik matang bersama Balsamus saat misi pengawalan nanti. Tapi dia tidak menyangka Amon akan bergerak secepat ini, terlebih karena murid tidak bersalah sudah menjadi korban. Oscar menolak untuk mundur selangkah pun. Saat bertarung sengit melawan monster serigala itu, jeritan histeris Laven yang kesakitan terus terngiang di kepala Oscar. Didorong ingatan kelam itu, Oscar merapatkan gigi dan melepas sihir api dahsyat yang melumat habis semua serigala tersebut. Dari sorot mata Oscar, Amon langsung tahu pemuda itu sedang murka dan bertanya apa penyebabnya. Dia bertanya, apakah Oscar bertarung mati-matian hanya demi membela Laven? Oscar jujur mengakui kemarahannya. Namun Amon malah tertawa keras mendengar jawaban itu. Amon mengingatkan bahwa mereka berdua bahkan bukan teman dekat, mengingat mereka hanya pernah satu tim sekali saja. Namun bagi Oscar, itu sudah lebih dari cukup untuk melindungi nyawa Laven. Amon lalu membalas bahwa Laven tidak merasakan hal yang sama. Dia membongkar fakta bahwa Laven mencari kekuatan besar itu hanya untuk membalas dendam padanya. Bagi Laven, Oscar hanyalah seorang musuh bebuyutan sekaligus rakyat jelata rendahan yang menyebalkan. Meskipun terus diprovokasi dengan kata-kata tajam, Oscar sama sekali tidak goyah, hingga membuat Amon kebingungan. Oscar dengan santai menjawab bahwa dia tidak peduli tentang bagaimana pandangan Laven terhadap dirinya. Bersiap melepaskan serangan berikutnya, Oscar menegaskan
bahwa tindakan Leven murni karena dia ingin menjadi sosok yang kuat. Dengan tekad bulat yang membara, dia bersumpah tidak akan pernah memaafkan Amon yang memanfaatkan keputusasaan Leven. Sayangnya, sebelum Oscar sempat merapal sihir apinya lagi, lingkaran sihir tiba-tiba hancur berkeping-keping hingga membuatnya panik. Dia tersadar bahwa dia tidak bisa membentuk formula sihir dengan benar. Sambil menapakkan kakinya kembali ke tanah, Amon menegaskan bahwa organisasinya tidak akan pernah membiarkan rakyat jelata berbakat untuk tetap hidup. Dia lalu pamer kalau persiapannya sudah sangat matang karena tahu Oscar punya bakat sihir luar biasa. Saat formula sihir Oscar terus gagal, Amon memanggil monster gajah raksasanya. Oscar mengamati situasi dengan teliti dan akhirnya sadar kalau monster Amon diam-diam terus menyedot mana miliknya dan mengacaukan rapalan sihirnya. Walau posisinya sulit, Oscar tetap santai dan bilang kalau dia juga sudah bersiap. Tapi Amon yakin semua jalan kabul sudah tertutup sambil memanggil kawanan serigala buas. Meskipun formasi ini bikin Amon sendiri tidak bisa menggambar formula sihir baru seperti Oscar. Dia merasa di atas angin, dengan sombongnya dia pamer kalau mantra di tubuh monsternya bakal terus bekerja otomatis. Nah lihat ini, momen saat Amon melepas semua monster liarnya buat mengepung dan langsung menghabisi Oscar di tempat. Di tengah situasi tanpa harapan ini, Oscar masih bisa bersikap sangat tenang, tapi dari sini dia akhirnya paham kenapa para penyihir berbakat lainnya bisa kalah dengan sangat mudah dari Amon. Ternyata ini bukan cuma soal adu kekuatan saja, tapi mereka semua sudah dibuat ketakutan setengah mati sampai putus asa. Sambil mengingat kembali momen saat dia memegang tongkat sihir anak Rod, Oscar refleks memegang dadanya sendiri. Dia membayangkan betapa hancur dan menderitanya bocah itu saat sihirnya lenyap di tengah kepungan monster tanpa daya. Dengan tekad yang membara, Oscar bersiap bertarung demi memberi Amon pelajaran berharga karena sudah berani mencari gara-gara dengan orang yang salah. Sementara itu di ruang kepala sekolah, Balsamus kedatangan Ruth yang membawakan beberapa berkas untuk diperiksa. Ruth ingin tahu apakah ini semua demi misi, dan sang kepala sekolah menegaskan kalau mereka harus memastikan sang putri tetap aman. Begitu melihat dokumen tersebut, dia sadar kalau permintaan murid untuk memakai area latihan tahun ini jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ruth bilang ini hal bagus yang menunjukkan betapa rajinnya para murid, tapi dia kemudian menyampaikan kabar penting kalau Levin ternyata baru saja memulai sesi belajar pribadi bersama Amon. Begitu mendengar itu, Balsamus langsung menyadari sesuatu. Kembali ke pertarungan, Oscar akhirnya paham kalau selama monster menyebalkan itu masih aktif, dia tidak akan bisa membuat formula sihir baru di udara. Tapi tunggu, Oscar menyadari satu detail yang sangat krusial, yaitu fakta bahwa sihir pemanggilan monster itu masih terus berjalan, yang membuktikan pasti ada metode lain untuk merapal formula sihir. Saat Oscar sedang sibuk memutar otaknya, seekor monster mendadak menyerangnya secara licik dari arah belakang. Monster itu menerkam lalu mencengkeram lengan kiri Oscar, hingga membuat Amon yakin pertarungan sudah selesai, tapi Oscar jelas menolak menyerah. Dia langsung memejamkan mata dan menciptakan peluru api raksasa yang melibas monster itu hingga mengenai gajah Amon. Amon langsung panik setengah mati melihatnya. Dia pun berteriak menanyakan, bagaimana bisa Oscar merapalkan sihir kuat di tengah situasi sesulit itu. Oscar bikin Amon shock berat setelah mengungkap kalau dia bisa melihat formula sihir di dalam tubuh monster tersebut. Jadi dia tetap bisa menyihir selama mantranya tidak terpapar udara luar. Lengan kiri Oscar sekarang terluka parah dan berdarah, tapi Amon jauh lebih cemas dengan klaim gila Oscar yang mengaku bisa melihat formula sihir di dalam tubuh monsternya. Amon kemudian bertanya, bagaimana cara Oscar melakukannya tanpa memakai tongkat sihir, dan Oscar dengan santai menjawab kalau dia memang bisa merapal mantra tanpa alat bantu itu. Keringat dingin mengucur deras di wajah Amon, karena dia benar-benar tidak mau percaya kalau Oscar sanggup merapal sihir tingkat tinggi sekencang itu hanya bermodalkan gerakan jarinya saat Oscar bersiap untuk maju menyerang. Amon yang frustrasi langsung membabi buta melepaskan rentetan lingkaran sihir pelindung. Sayangnya, semua itu sia-sia, karena pertahanannya langsung dilibas dan dihancurkan oleh api murni milik Oscar. Amon panik melihat sihirnya hancur lebur. Sebagai penyihir berpengalaman dia merasa ini sangat tidak masuk akal, hingga menuduh Oscar sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Walau begitu, dia yakin Oscar tidak akan bisa memakai serangan sekuat itu berturut-turut. Tapi Oscar bilang dia tidak perlu melakukannya lagi.
Amon baru sadar kalau tongkat sihirnya ternyata sudah retak parang, yang artinya dia kini sudah tidak berdaya. Rasa takut langsung menguasai Amon. Sementara Oscar bertanya berapa lama dia bisa bertahan tanpa tongkatnya. Tanpa rasa malu Amon langsung berlutut dan memohon agar nyawanya diampuni. Amon berjanji tidak akan mengganggu Oscar lagi dan bahkan bersumpah bakal membongkar semua informasi yang ingin Oscar ketahui tanpa ada yang ditutupi. Saking paniknya dia juga menjanjikan rekomendasi pangkat magang sihir tingkat tinggi yang sangat bergengsi bagi seorang penyihir. Namun, Oscar sama sekali tidak tergiur dengan semua itu dan hanya bertanya dengan dingin, apakah penawarannya sudah selesai. Oscar memastikan kalau dia tidak berniat membunuh Amon karena dia ingin bajingan ini mempertanggungjawabkan dan mengakui semua kejahatan yang sudah dilakukannya. Tiba-tiba Amon berlari ke arah monster gajahnya untuk melakukan tindakan nekat. Karena ogah kalah dari Oscar yang dia sebut sebagai rakyat jelata, Amon mengaktifkan lingkaran sihir terlarang yang menyelimuti tubuhnya dan monster gajah tersebut hingga mereka mulai menyatu. Oscar hanya bisa menonton dengan ngeri saat Amon benar-benar menyatu sepenuhnya dengan monsternya sendiri. Tanpa aba-aba, Amon langsung menyerang secara membabi buta, menghancurkan tanah dan memaksa Oscar mundur menjauh. Oscar sadar kalau kesadaran pria itu sudah hilang.